Selamat malam teman-teman, selamat datang di acara webinar Pro Trader kali ini ya. Mantap. Oke, siap ya. Jadi pesan saya. Di sini banyak banget trader-trader yang mungkin juga sudah berpengalaman, sudah oke banget, sudah ini banget. Tapi thank you so much Anda hadir di sini and be humble enough untuk mengosongkan gelas. Karena yang saya bawa ini mungkin agak sedikit berbeda daripada yang pernah dibawain di tempat-tempat lain. Hari ini kita akan webinar tentang pro trader, gimana sih bisa konsisten profit dengan psikologi yang lebih baik gitu ya. Goalnya seperti itu gitu. Nah, fakta psikologi trading itu berkontribusi sekitar 70-80% terhadap hasil trading seorang trader. Nah, menariknya adalah banyak trader tahu kalau masalahnya adalah emosi, tetapi solusi yang dicari selalu teknikal. Siapa yang ngaku kayak gitu? Coba, begitu Anda geser-geser stop loss, kemudian lossnya gede banget, yang dicari technical. Ini kayaknya strategi saya salah nih. Ini kayaknya indikator saya salah deh. Geser itu bukan urusan indikator. Emang ada indikator yang menunjukkan stop lossnya harus digeser? Enggak kan? Geser itu kan karena emosi. Tetapi yang dicari solusinya adalah technical. Nah, problem banyak trader. Saya udah trading juga selama tahun kelima kayaknya. 5 tahun ya. 5 tahunan ya. Setengah. Ya, 5 tahunan lah. Dan itu memang terjadi banget gitu ya. Terjadi banget. Apapun yang keputusan itu karena emosi, tetapi yang dicari solusinya selalu, kalau nggak indikator, teknikal yang baru. Ngaku ya, bener ya? Oke. Nah, ini bukan pelajaran psikologi trading biasa yang saya share hari ini. Kalau teman-teman mau ambil catatan, silakan, karena nanti akan banyak sedikit exercise nyatet untuk menganalisa emosi Anda yang mau dibuang itu apa. Ya, jadi ambil catatan, ambil kertas, ambil pen, terserah. Karena ini bukan cuma ngajarin Anda kayak biasa. Kelas psikologi trading biasa, saya nontonin YouTube banyak banget. Kalau di summary, diringkas, ngomongnya cuma begini. Ya, kalau namanya trading, kamu harus punya trading plan. Harus tahu di mana entry, di mana stop loss, di mana TP. Ya kan, selalu itu trading plan kan ya. Jangan mengejar keuntungan terlalu besar. Kalau sudah ini ya cukup gitu, jangan serakah, terus ditunggu-tunggu balik lagi gitu kan. Ngomongnya selalu gitu. Kemudian tidak pakai stop loss, ya, you know lah, selalu standarnya seperti itu. Nyari holy grail, nyari cara apa yang nggak pernah loss. Nah, itu kan selalu seperti itu gitu ya. Dan terakhir adalah orang selalu ngomong, saya nonton banyak banget guys, YouTube. Selalu ngomongnya, latih psikologi kalian, jangan greedy. Oke? Terus pertanyaan saya ketika dengerin video-video kayak begitu, latih psikologi itu loh, emang gimana caranya? Ya, bener nggak? Semua cuma bilang latih psikologi kalian, terus gimana caranya gitu? Jangan greedy. Iya, terus gimana caranya? Greedy-nya udah muncul, terus ngilanginya gimana? Itu kan, pertanyaannya kan itu gitu loh. Nah, itu yang pengen saya bahas sebenarnya. Jadi bukan teori-teori yang cuma sekedar bilang, jangan latih, jangan greedy, jangan ini, jangan itu gitu. Jangan ini, jangan itu, terus gimana? Ya kan? Yang penting sabar. Sabar itu feelingnya nggak hilang. Sabar itu feeling takutnya, kalau sudah floating loss, feeling takutnya kagak hilang loh. Mau disabarin kayak apa ya, tetap ada feelingnya kan. Nah, kita maunya kan feelingnya nggak ada. Nah, itu yang akan kita pelajarin hari ini. Oke? Setuju ya? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya pengen nanya terlebih dahulu. Ini sama kurang lebih pembukaannya kalau teman-teman pernah ikutan webinar saya sebelumnya. Apa sih bedanya tahu versus yakin? Oke. Nah, sekarang gini, bayangkan ibu Anda, makmu ya, mak Anda gitu ya, ibu Anda yang Anda sayangi gitu. Anda tahu atau yakin itu beneran ibu Anda? Saya tahu dan ini ibu Anda. Atau saya yakin ini ibu saya gitu. Yakin apa tahu? Yakin. Mantap. Nah, pertanyaannya berikutnya. Kalau misalnya Anda melakukan tes DNA dan besok pagi tahu bahwa ternyata ibu Anda itu bukan ibu kandung, sayangnya hilang atau tetap? Bayangin sekarang makmu itu, ibumu itu gitu, ternyata bukan ibu kandung. Ternyata setelah tes DNA ternyata bukan. Sayangnya hilang atau tetap? Banyak yang menjawab tetap ya, banyak yang menjawab tetap. Kenapa tetap? Karena ternyata yakin lebih kuat daripada tahu. Itu kuncinya. Oke, kita lanjutin. Sekarang bangun pagi, tahu banyak kerjaan, tapi bad mood. Apa yang Anda lakukan? Nah, yuk, ketik di kolom chat. Jujur ya, beneran jujur ya. Tahu banyak kerjaan, tapi bad mood. Lagi mager, lagi males gitu, mager. Kebanyakan akan tetap rebahan. Kebanyakan ya udah lantar aja lah. Toh masih deadline, masih minggu depan. Sekarang juga udah Jumat gitu kan, masih minggu depan. Ya udahlah gitu kan. Itu berarti
feeling itu mengendalikan tindakan Anda. Teorinya kita tahu sih banyak kerjaan, tapi feeling ternyata mengendalikan tindakan Anda. Kita lihat lagi. Pernah nggak beli tas, gadget, barang mahal, terus pulang nyesel? Pernah nggak? Pernah kan ya? Selesai kan? Pernah ya? Jadi kalau kayak gitu nanti ketika pulang itu mikir, waduh tadi kayaknya belinya kemahalan ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ini kan ya barang bagus. Ini ya barang kalau di matchingin sama baju saya, ya ternyata matching-matching juga. Otak logika kita menyamakan, memberikan support kepada feeling kita. Pernah ya ngalamin itu ya? Jadi sudah nyesel, buying remorse namanya. Tapi habis itu logika kita itu bukan malah yang benar begini gitu, enggak. Tapi dia akan support feeling kita. Kayaknya ya udahlah tangan pertama, ya udahlah tadi ya harganya ya nggak inilah gitu kan ya. Oke lah dapat diskon gitu meskipun mahal, tetap aja otak kita membenarkan, mencari pembenaran terhadap feeling kita. Itu yang sering kali terjadi, termasuk nanti di trading. Sama, kenapa orang tahu kalau ngerokok itu bisa menyebabkan banyak penyakit, tapi masih ngerokok? Udah dikasih nih gambarnya kayak begini, kok masih ngerokok juga? Anda jadi tahu ya jawabannya ya. Bukan kecanduan, teman-teman. Bukan kecanduan. Karena dia yakin ini semua nggak bakal kena dia besok. Orang bapakku umur 90 ngerokok ya belum mati. Gitu ngomongnya. Nggak mungkin lah aku 30 mati. Gitu kan nggak mungkin. 30 kayak cancer bapakku nggak mati kok. Gitu sih. Oke? Karena yakin. Itu jawabannya. Tapi kalau dia yakin besok mati, berhenti langsung. Itu kuncinya. Ya. Jadi tahu versus yakin itu lebih kuat yakin. Sama kayak ini. Orang masuk kasino, judi, judol, semua juga yakin menang. Kenyataannya. Oke? Sampai ada yang rumahnya habis semuanya. Tapi kenyataannya ya dia tetap aja ngelakuin karena dia yakin menang. Saya kemarin ketemu satu ibu-ibu yang curhat ceritanya. Jadi rumahnya itu sudah sampai habis, dikejar-kejar debt collector, istrinya yang disuruh ngadepin debt collector karena suaminya judol. Kan nyebelin banget ya kayak begitu ya. Terus saya bilang lah, kasih tahu kenapa itu suamimu berhenti judol. Iya udah kasih tahu lah pastilah. Tapi ternyata dia yakin di hidup ini dia bakal kaya dari judi. Mati nggak tuh? Sampai rumahnya udah kena tuh. Nah, jadi intinya adalah di sini saya pengen menekankan aja bahwa yakin atau feeling itu ternyata lebih kuat dari tahu. Makanya sering banget kita mendengarkan orang mengatakan cinta itu buta. Karena cinta itu feeling, logikanya ini mati buta gitu. Jadi ketika kita pakai feeling, maka logika kita itu akan turun. Jadi memang balancingnya seperti itu. Kenyataannya memang seperti itu. Oke? Nah, sekarang pertanyaan. Siapa yang di akun demo win tapi di akun real loss? Ada nggak di sini? Ayo coba ngaku nih. Ada nggak? Bener nggak itu? Bener nggak statement saya ini? Di akun demo tuh kayaknya oke lah, habis itu pede tuh. Trading 1-2 kali gitu ini. Tapi di akun real, kok itu loss mulu gitu? Emang kenapa? Ini ada jinnya atau gimana tuh? Ya kan, ini kenyataan gitu teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang, ini kenyataan gitu. Dua-duanya loss. Kalau dua-duanya loss, berarti Anda mesti belajar technical dulu, mesti belajar tradingnya dulu gitu. Emang ada akun demo, saya langsung akun real. It's okay. Ya, tapi tadi banyak yang curhat juga kan ya. Di akun demo win, tetapi di akun real malah loss gitu ya. Oke, berikutnya. Sekarang begini. Lihat ini ya. Ketika Anda punya trading plan, Anda bisa pakai pending order. Ini generalisasi. Saya generalisasi, oke? Jadi intinya begini. Yang disebut trading plan itu kan pokoknya nanti saya mau entry-nya di sini. Kalau modelnya kayak begini, setupnya kayak begini, saya entry-nya di sini, stop loss-nya di sini, TP-nya di sini. Bahkan bisa pakai pending order. Oke, nanti kalau dia harganya ke sini, pokoknya saya mau masuk lah. Ini generalisasi by the way, oke? Sama orang-orang yang instant execution. Nah, trading plan ini pakai logika secara general. Logikanya adalah kalau setup-nya kayak begini, kalau ada resisten di sini, itu saya masuknya di sini, keluarnya di sini. Itu yang disebut dengan pakai logika. Tetapi kebanyakan dari trader, eksekusinya habis itu pakai instant execution. Dalam arti stop loss digeser-geser. Siapa yang pernah lakuin kayak gitu? Stop loss-nya digeser-geser. Itu berarti instant execution sebenarnya, menggeser-geser gitu. Jadi trading plan-nya udah masuk nih, selesai nih. Oke, habis itu digeser-geser. Nah, itu artinya adalah ini logika, tapi kebanyakan Anda di sini emosi. Ini pakai feeling. Saya juga ketemu teman trader yang masih baru gitu. Caramu masuk gimana? Kirain mau ngobrol bareng gitu.
Ya, ya pakai feeling deh. Wah, susah ngomongnya kalau udah pakai feeling kayak begini. Saya nggak bisa ngobrol nih kalau sudah pakai feeling ini. Bukan digeser tapi dilepas. Yakin 100% nggak bakal loss gitu ya. Oke, dari sini sendiri. Siapa yang ngerti bahwa ada trading plan, punya trading plan, tetapi eksekusinya selalu pakai feeling? Adakah di sini? Coba ketik kolom chat. Ketik di kolom, ya kan? Ngerti sih trading plan itu begini. Jadi Anda sudah punya rule. Lain ceritanya kalau Anda belum punya rule ya. Ini ceritanya Anda sudah punya rule. Tetapi habis itu Anda tradingnya masih by feeling. Oke? Nah, sekarang lihat. Problem para trader, majority adalah internal problem. Mau FOMO kayak, mau revenge trading kayak, mau fear, mau greed, ini paling general sekali. Oke? Ini paling general sekali. Nah, sekarang, apa sih penyebabnya sebenarnya? Macam-macam. Jadi ini semua tadi, FOMO dan sebagainya, penyebabnya apa? Penyebabnya bukan floating loss dan sebagainya, penyebabnya ini ternyata ada di sini. Anda tadi punya ekspektasi. Sehingga ketika Anda tidak mencapai goal-nya, Anda tidak mencapai yang Anda inginkan, tadi kan mau beli rumah lah, mau investasi. Kalau saya nggak profit, saya nggak bisa investasi nih. Itu yang ada di dalam feeling. Sehingga itu menjadi beban emosi. Oke? Kalau rugi, wah kalau rugi harus dikejar nih, nggak boleh rugi nih. Nah gitu. Sehingga rugi itu menjadi kayak sebuah beban emosi. Stres di situ, sehingga itu yang membuat emosi kita lompat. Dan itu yang bikin Anda melakukan apapun yang Anda lakukan. Nah, ternyata banyak sekali penyebabnya. Bisa beban emosi, kayak tadi, bisa trauma masa lalu, bisa belief system. Contohnya begini. Ada orang tua yang ngajarin anaknya begini. Nah, kamu nanti kalau gede harus jadi orang sukses ya. Nggak boleh jadi orang gagal. Oke? Dan dia ulangin itu dari kecil. Jadi dari kecil si anak tadi itu merasa bahwa dia harus sukses. Nggak boleh jadi orang gagal. Kayaknya itu benar, kayaknya itu oke. Kayaknya statement orang tua seperti itu kayaknya itu oke. Tetapi ketika dia trading, begitu dia floating loss, di kepala dia langsung, ini kalau loss, saya nggak dapat duit nih. Kalau nggak dapat duit ini artinya saya orang gagal nih. Nggak bisa membiayai keluarga nih. Oke? Akhirnya, dia melakukan apapun itu tidak sesuai trading plan. Karena dia stres tadi. Karena dia merasa kalau loss, dia harus reverse lagi. Saya harus profit nih. Pokoknya nggak boleh loss nih. Saya harus masuk lagi. Karena kalau enggak, saya jadi orang gagal. Dan saya nggak boleh jadi orang gagal. Nah, itu ternyata yang menjadi fundamentalnya. Penyebabnya di situ. Nanti kita di belakang akan exercise ya, teman-teman. Kita akan exercise. Tapi intinya adalah ada akarnya di dalam yang harus kita cari. Yang menyebabkan semua feeling yang muncul ketika Anda sedang trading. Nah, ingat, kuncinya di sini. Bayi baru lahir, itu nggak punya belief. Nggak ada bayi baru lahir terus, wah FOMO lah, apalah. Nggak ada. Bayi baru lahir cuma bisa nangis, ini lapar, ini kebelet, kebelet pipis. Udah. Itu doang. Habis itu udah. Nah, lingkungan yang sulit, itu artinya adalah hidupnya juga sulit. Kalau kamu tumbuh di lingkungan yang sulit, kamu akan berpikir bahwa hidup memang harus selalu sulit. Kalau orang tuamu tadi bilang kamu harus jadi orang sukses, gak boleh jadi orang gagal, maka kamu bisa jadi akan takut terhadap yang namanya kegagalan. Ini kunci dasarnya. Ya, jadi bisa jadi yang namanya belief itu menjadi penyakit menurun yang diturunkan oleh orang tua dan lingkungan Anda. Ini isunya di sini. Jadi belief-belief yang Anda dapatkan sejak kecil, itu yang menjadi fundamental kenapa Anda sekarang emosinya begitu. Emosinya bisa nggak stabil dan sebagainya. Oke, pernah kan ya dengar ya, bahwa kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Kalau semua orang di sekitarmu mengatakan bahwa cari duit itu susah, maka kamu juga akan percaya bahwa memang zamannya juga susah. Kalau sekitarmu bilang, wah memang ini market lagi jelek nih gitu, Desember lah market lagi jelek lah gitu, maka kamu sendiri akan berpikir bahwa market lagi jelek. Padahal ketika kamu lihat chart sendiri, sebenarnya chartnya ya biasa-biasa aja. Oke, tapi semuanya bilang, kemudian di berita juga mengatakan, wah lagi jelek nih market kalau Desember nih pada istirahat semua nih, dan seterusnya. Ya Anda akan merasa hal yang sama. Padahal belum tentu. Kalau Anda lihat chart pakai logika, Anda nggak ngerasa susahnya, market ya begitu-begitu aja kan sebenarnya kan. Gitu, oke? Nah, ingat, keyakinan kita atau belief kita, itu letaknya ada di dalam otak bawah sadar kita. Oke, so hidup kita adalah refleksi dari apa yang ada di dalam hati atau otak kita. Maka goal kita adalah mengubah otak kita tadi, maka hidup kita, hasil trading Anda akan ikutan berubah. Nah sekarang, terus caranya gimana nih untuk memprogram belief di otak bawah sadar kita ini?
Siapa yang mau tradingnya lebih cuan? Kita habis ini exercise yang cukup lumayan. Anda mesti jujur sama diri Anda sendiri. Ini krusial banget untuk Anda bisa melepaskan emosi-emosi Anda. Oke, sekarang nomor 1. Kita cari tahu terlebih dahulu apa sih sebabnya emosi itu muncul. Orang selalu mengatakan jangan greedy, jangan serakah. Tapi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan serakah itu muncul? Itu loh yang harus dicari. Kalau ngomong jangan serakah doang mah gampang ya. Tapi apa gitu. Nah sekarang kejadian di trading itu hanyalah sebuah trigger. Anda perlu mencari akar masalahnya. Jadi ketika floating loss, floating profit. Nah itu cuma trigger gitu. Terus muncul di dalam hati itu yang rasanya, waduh ini harus di stop nih, harus di ini nih. Itu kan muncul tuh. Itu ada penyebabnya di belakangnya. Nah itu yang pengen kita gali. Oke? Jadi kita bareng-bareng, kita gali bareng-bareng ya teman-teman ya. Nah sekarang, bagaimana cara mengenalinya dulu? Ini ada beban emosi, ada luka batin, ada akarnya. Gimana sih cara mengenalinya? Ada beberapa hal. Yang pertama paling gampang banget, Anda muncul rasa di dalam hati itu. Rasa nggak enak. Oke, bisa bisa greed, serakah, bisa fear, bisa pengen win. Apalagi kalau sudah win, euforianya, kencang banget tuh gitu. Itu siapa yang ngerasa di sini? Kalau udah win gitu ya, udah gitu, ada rasa itu gitu. Tapi kalau sudah professional trader, win ya udah biasa, ya win ya tiap hari juga win ya biasa sih gitu. Tapi kalau win sekali terus Anda masih yes, win, oke, yes gitu. Nah itu berarti masih ada emosi sebenarnya. Oke? Nah berarti sekarang Anda mulai amati di diri Anda. Emosi apa yang sering banget muncul di diri Anda? Nanti kita gali, kita telusuri, kita kejar itu emosinya. Habis ini. Oke? Nah kemudian, perhatikan mulut Anda. Ketika Anda sering banget ngomongin tentang aku harus win. Aku nggak boleh loss nih. Aku harus sukses nih. Kenapa harus sukses ya? Aku mau bahagiain orang tua. Aku mau bahagiain keluarga. Sounds good. Ya, kelihatannya oke gitu ya. Kedengarannya oke gitu. Kata harus itu berarti kalau yang diharuskan tidak terjadi, itu akan muncul beban emosi. Saya harus bahagiain orang tua. Kayaknya bagus. Pertanyaannya, kalau kamu nggak bisa bahagiain orang tua, emang kenapa? Gitu. Ya, bagaimana menghilangkan fear kok, Denny? Habis ini kita bahas. Ya, habis ini saya pernah mengalami bangkrut dari trading. Nah, itu kejadian trauma masa lalu. Tadi kan sempat saya bahas tuh ya. Jadi sehingga takut loss gitu. Kemudian, ada label diri. Saya mah nggak bisa trading nih, gitu. Saya mah trader yang sial. Saya mah bodoh, gitu kan. Aduh, kok bodoh banget sih? Tadi harusnya masuk sih. Kata-kata bodoh-bodoh itu diulang terus. Otak kita nggak bisa bedain ini beneran atau ini cuma asal ngomong. Otak bawah sadar tuh nggak bisa bedain. Jadi ketika diomongin bodoh-bodoh terus, maka otak kita percaya bahwa Anda memang orang bodoh. Dia nggak akan optimal kerjanya. Oke? Kemudian, ada pattern khusus nggak? Pattern itu maksudnya adalah selalu revenge trading. Misalnya, selalu revenge trading. Atau selalu cut loss-nya terlalu cepat. Atau selalu geser ini. Pokoknya ada pattern-nya, ada polanya yang berulang. Jadi di sini, ini ada berusaha mengenali. Karena tiap orang akan beda-beda, tiap orang akan ada pattern-nya masing-masing. Oke? Coba ketik di kolom chat. Siapa yang sering pattern-nya adalah cut loss-nya kecepatan? Ada nggak? Belum cut loss-nya udah di set. Tapi belum cut loss, udah deket gitu, cut aja deh. Kayak ini balik arah gitu. Ada nggak ya kayak gitu? Ada kan ya? Pasti ada ya. Jadi kalau misalkan ini, saya barusan. Makanya. Jadi, sudah di set memang, stop loss-nya di sini. Harganya mendekati stop loss. Wah, ini balik arah. Bodo amat lah. Di-cut aja deh gitu. Itu pattern. Kalau Anda ngelakuin itu di tiap trading, maksudnya sering, Anda catat bahwa saya punya pattern. Saya cut loss terlalu cepat. Oke? Saya over trading waktu stress. Nah, intinya gini. Anda catat dulu. Jadi ini prosesnya, mengenalinya kayak gitu. Anda catat dulu apa yang menjadi triggernya, Anda tahunya dari mana gitu. Ini penting banget karena kalau Anda tidak melakukan ini, nantinya ketika Anda trading itu Anda nggak bisa ngilangin. Ini bukan obat yang saya bisa kasih obatnya langsung ya. Anda mesti kenalin, nanti Anda mesti merilisnya. Saya ajarin, habis ini cara ngerilisnya saya ajarin. Tapi Anda tahu dulu, kebiasaan saya itu ini loh. Jadi ini yang harus diberesin nih gitu. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ya. Nah, berikutnya kalau sudah ketemu emosi, satu emosi, kedua kata-kata saya harus begini. Ketiga, label diri. Bahkan kalau di luar konteks trading, ada yang label misalkan, saya tuh orangnya introvert, saya tuh orangnya gaptek, udah jelas itu ada beban emosi itu.
Ya, jadi itu label-label diri, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma seorang lulusan SD. Nah, itu label-label diri seperti itu tuh bisa jadi menjadi problem. Saya nggak tahu apakah ada yang label dirinya saya cuma lulusan SD, habis itu mempengaruhi tradingnya itu juga bisa. Gitu, oke? Dan terakhir adalah ada pola atau ada pattern. Selalu pokoknya kalau kalau SL begini, kalau TP begini. Oke? Loss-nya ditahan, dan kalau profit dikit langsung di-close. Yes. Oke, nah sekarang cara galinya. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Ini kuncinya di sini, teman-teman. Siap-siapin ya. Ini dicatat ya. Kunci teknik utama adalah kita menggunakan teknik yang namanya 5 why analysis. Oke, 5 why analysis. Nah, biasanya kita bergerak berdasarkan sebuah emosi. Emosi misalkan, nanti kalau loss, nanti kalau nggak dapat duit, kalau nggak cuan, itu kita ada ketakutan di situ. Oke, termasuk revenge trading. Revenge trading itu sebenarnya kan pengen cuan, tapi karena apa? Nah, kenapa revenge? Karena dia sebenarnya takut kalau tadi loss yang sebelumnya itu berimpact ke dia. Nah, sekarang pertanyaannya, ya jadi Anda tulis gitu ya, di caranya begini. Sebentar, saya ambil note saya juga. Pakai 5 why analysis. Sebentar. Saya ambil note saya dulu. Nah, gini ya. Kita pakai 5 why analysis. Ini saya ajarin, please konsentrasi teman-teman. Konsentrasi banget. Ini kuncinya di sini. Jadi, ketika Anda merasakan emosi-emosi tertentu, misalnya tadi, Anda cut loss, karena takut loss, Anda takut loss. Maka, step berikutnya adalah Anda nanya ke diri Anda sendiri, emang kenapa kalau saya loss? Jadi, selalu pertanyaannya, why? Kalau loss, emang kenapa? Kalau loss, yang ditakutkan ya, emang kenapa? Gitu. Oke? Nanti akan muncul jawaban dalam hati. Loh, kalau loss ya rugilah. Misalkan gitu ya. Maka Anda nanya lagi dalam hati ini. Kalau rugi, emang kenapa? Jadi dikejar. Takut loss. Kata-kata takut lossnya dikejar. Kalau loss, emang kenapa? Wah, nanti kan kalau loss kan saya rugi nih. Kalau rugi, emang kenapa? Loh, ya kalau rugi kan gak dapat duit. Nah, muter-muter, rada muter-muter. Gak apa-apa, itu otak kayak begitu. Maka pertanyaannya, kalau persis ya, kalau gak dapat duit, emang kenapa? Loh, kalau nggak dapat duit, ya nggak bisa biayain keluarga dong. Biasanya begitu. Biasanya. Oke? Nah, ini tiap orang kan beda-beda, teman-teman. Ini bukan berarti patokannya begini. Enggak. Anda gali sendiri-sendiri. Saya ajarin cara galinya. Oke? Kalau nggak bisa biayain keluarga, emang kenapa gitu? Jadinya di sini kalau nggak bisa biayain keluarga, emang kenapa? Loh, ya berarti saya bukan suami yang baik. Berarti bukan suami yang baik. Misalnya kayak begitu. Atau bukan istri yang baik. Atau saya nggak bisa ngasih keluarga, saya nggak ada gunanya. Kadang-kadang kayak begitu. Tetap dikejar terus. Kalau bukan suami yang baik, emang kenapa? Itu caranya. Oke? Terus dikejar. Sampai kapan? Nanti akan mulai, loss itu urusan eksternal. Loss itu urusan di tempat trading. Itu namanya loss gitu. Tetapi yang kita kejar adalah lama-lama, ini akan bergerak masuk ke dalam hati. Ya, sampai ke dalam diri kita. Kalau saya bukan suami yang baik, berarti saya gagal jadi orang, jadi suami, jadi orang yang benar. Orang yang benar itu, cowok yang benar ya harus bisa membahagiakan keluarga. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa ini, berarti saya gagal dong jadi orang yang benar. Tanya lagi gini, kalau gagal jadi orang yang benar, emang kenapa? Dia akan bilang, ya nggak boleh dong. Kan orang misalkan nggak boleh gagal, kan harus jadi orang sukses. Nah, dari sini kan ketemu ya, maksudnya ketemu patternnya ya, mulai nggak boleh ini, nggak boleh itu, terus mulai muter di gagal, kemudian ada kata harus. Tadi kan saya sudah sebutin di depan tuh, kalau ada kata harus, nah ini kita mesti hati-hati nih. Ini nih, hati-hati nih, kan harus ini nih gitu kan. Muncul nih, dalam hati itu ada keharusan jadi orang sukses. Nah, biasanya kalau kayak begini, saya kan mulai nanya, kenapa harus jadi orang sukses? Wah, itu kan ajaran papa dari dulu, dari kecil tuh. Jadi orang nggak boleh jadi orang gagal. Jadi orang itu ya harus sukses karena bisa ini itu. Oke, kita mulai ketemu, dia punya belief yang ditanam oleh orang tuanya waktu masih kecil bahwa dia harus jadi orang sukses.
Sampai sini dulu. Ya, jadi supaya ini rapi, ini cara menggalinya seperti itu. Jadi kata-katanya diulang terus. Kata-katanya yang muncul itu diulang terus. Nah, tolong waktu di sini jangan dijawab pakai logika. Kita ngejar emosi soalnya. Yang kita mau beresin, yang kita mau lepasin adalah emosinya. Oke? Yang kita lepasin mau emosinya, bukan logikanya. Kadang-kadang ada orang ditanya gini ya, kalau rugi emang kenapa? Ya nggak apa-apa juga sih. Ya kan? Kan udah sering tuh, ya aku top up aja lagi, tapi kan top upnya terus-terusan nggak pernah win. Nah, ketika di sini dijawab, ya nggak apa-apa sih, kita tahu bahwa, oh ini logika kita lagi berusaha menyimpan bawahnya ini. Karena semakin dalam ke sini, biasanya semakin menyakitkan. Malu-maluin dan menyakitkan. Oke? Nah, kalau logikanya, ya nggak apa-apa sih, harusnya emosinya juga nggak akan muncul. Alasan kenapa emosinya muncul adalah karena ada core-nya di dalam situ yang bikin problem sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ulangin bahwa loss ketika trading atau floating loss ketika trading itu hanyalah triggernya. Sekarang kita cari akarnya. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya macet, ini saya bilang ya, kalau misalnya macet gitu ya, macet-macet gitu ya, nggak bisa jawab ini, sampai sini nggak bisa jawab, sampai tengah nggak bisa jawab gitu. Anda bisa pakai yang kedua ini, yang tadi. Worst case-nya. Kalau ya nggak apa-apa sih ini, Dan kalau nggak dapat cuan ya nggak apa-apa, dari dulu juga nggak dapat cuan, muter-muter di situ terus. Oke, saya akan ganti pertanyaannya, bukan pakai why lagi, bukan pakai emang kenapa, tetapi pakai worst case skenario. Kalau sampai kamu nggak dapat cuan nih, worst case-nya apa? Akan muncul di kepala dia, wah nggak bisa bayar nih, ternyata aku harus ini, nggak bisa bayar itu, nggak bisa bayar ini gitu, nggak bisa jalan-jalan. Oke, mulai muncul kata-kata baru. Ya, jadi kita pakai worst case. Jadi begitu tengah-tengah macet nih, ya nggak apa-apa, rugi, gitu-gitu kan, diulang-ulang terus sama dia. Oke, kita ganti pertanyaannya. Oke, kalau rugi terus, nya apa? Wah, kalau worst case scenario ya, kepalanya mulai muncul tuh. Berarti aku nggak bisa bangun rumah, aku nggak bisa bayar utang, aku nggak bisa ini nih. Muncul kan di situ kan ya, muncul kata-kata baru. Tadi kalau digali pakai kata why, nggak muncul tuh kata-katanya, nggak bayar utang tuh. Cuman ya nggak apa-apa rugi gitu doang. Tapi begitu tanya worst case, kepalanya tiba-tiba muncul, pup gitu. Ya nggak bisa bayar utang. Nah, ketika muncul kata kayak begini, ya nggak bisa bayar hutang, maka Anda tanya lagi, kalau nggak bisa bayar hutang, emang kenapa? Terus dilanjutkan. Itu, dikatain pecundang, kan ada Wang Di bilang ya, dikatain pecundang. Maka digali lagi, kalau dikatain pecundang, emang kenapa? Digali terus, kayak gitu. Wah, kalau dikatain loser dong, iya loser. Emang kalau dikatain loser, emang kenapa gitu? Akhirnya munculnya gitu lagi. Ya, jadi orang nggak guna dong. Gitu. Gali lagi, emang kenapa? Kalau nggak guna, emang kenapa? Ada yang jawab, terus buat apa hidup? Nah, gitu. Kalau sudah ke sini, ini sudah mulai ke core. Sudah mulai ke dalam. Udah mulai kayak hidup, cinta, guna. Itu mulai ke core. Kalau masih ngomongin tentang tradingnya, ya nggak apa-apa lah, rugi lah apa. Itu belum nyampe ke dalam hatinya. Dalam artinya Anda lihat sendiri ya, ini kalau di luar itu masih ngomongnya kayak begini, loss lah, rugi lah, gak dapat duit lah. Ini masih di luar, masih surface. Terus ini mulai sedikit mendalam, ya. Berarti bukan suami yang baik gitu kan. Nah itu mulai level-levelnya sudah mulai ke dalam. Nah itu mulai ketemu tuh, oh ini gitu. Nah kadang-kadang bisa saja macet lagi tuh, Ketika macet lagi gunakan yang terakhir, yang ketiga tadi, meaning atau label. Yang tadi, kalau saya gagal, emang kenapa? Kadang-kadang nggak muncul tuh. Emang kalau gagal, emang kenapa ya? Nggak kenapa ya? Gagal ya gagal, dan emang kenapa gitu? Ada yang kayak gitu. Nah, Anda bisa pakai yang ketiga. Artinya apa? Kalau Anda gagal, jadi pertanyaan gini. Kalau Anda gagal, artinya adalah Anda seorang yang titik. Nah, gitu. Pertanyaannya diubah dikit. Supaya apa? Supaya itu ngejol itu men-trigger otak supaya muncul kata-katanya lagi. Kadang-kadang ditanya, kalau Anda gagal, artinya adalah Anda seorang yang ya gak ada gunanya, dan nah muncul kan, ketemu kan, dikatain gak berguna itu kan, nah kayak gitu, itu muncul gitu. Jadi mungkin macetnya di ya gagal, muter-muter ditanya, emang kenapa kalau gagal? Ya gak apa-apa sih, ya gagal aja gitu. No. Oke, kita ganti ini pertanyaannya. Kalau Anda gagal, artinya adalah Anda seorang yang
ya seorang yang nggak ada gunanya gitu. Terus kita coba kejar lagi. Emang kalau jadi orang yang nggak berguna, emang kenapa? Nah, dia mungkin akan muncul belief-beliefnya di masa lalu. Kita cari belief-beliefnya. Jadi ini kan core-nya itu adalah false belief sebenarnya. Belief yang salah, yang ditanam di masa lalu. Oke, kita cari itu sebenarnya. Contoh begini. Kemarin itu ada seorang agent property. Belajar di kelas saya, content creator. Kemudian dia tidak berani ngomong di depan publik. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, karena takut. Ya, takut aja gitu. Emang takut apa? Takut salah ngomong. Saya kejar dong, emang kenapa kalau salah ngomong? Loh, kalau salah ngomong nanti saya diliatin banyak orang, diomongin banyak orang. Hmm? Bukannya diomongin banyak orang itu menyenangkan, namanya viral kan begitu bro, saya bilang gitu. Iya sih, ngomongnya gitu kan, kayak logikanya mulai kicks in. Iya sih, tapi dia masih nggak enak, nggak mau gitu. Oke, emang pernah nggak, saya nanya gini, pernah nggak di masa lalumu, ketika masih kecil atau apapun itu, di masa lalu, kamu pernah salah melakukan kesalahan, terus diliatin banyak orang, diomongin banyak orang. Pernah nggak? Dia ingat. Jawabannya pernah. Oke. Kalau pernah, itu kenapa tuh? Waktu SD, salah pakai seragam. Salah pakai seragam sama gurunya, disetrap, suruh berdiri di lapangan, diliatin satu sekolah, diomongin satu sekolah. Dan ternyata, kejadian masa kecil yang dia sudah lupa, itu membekas jadi trauma. PTSD. Ya, jadi kayak begitu. Jadi akhirnya dia di kepalanya dia nggak boleh salah lagi. Kalau salah, aku dilihatin banyak orang, aku diomongin banyak orang, dan itu membekas dan dia lupa. Tapi programnya nggak mungkin lupa. Programnya sudah masuk di bawah sadar. Sehingga ketika disuruh jadi content creator sama kayak trading tadi. Content creator hanya triggernya saja. Penyebabnya dia pernah dihukum waktu SD. Ya, inner child, yes, kayak gitu. Oke? Sama ini, Ulfa. Saya mentok pada jawaban, kalau suami meninggal gimana? Di mana kamu tinggal? Gimana pendidikan anak-anak? Coba digali lagi. Emang kalau suami meninggal gimana? Saya kemarin juga punya problem-problem internal saya sendiri, di mana saya akhirnya bertanya juga gitu kan, kalau meninggal gimana? Kan anak masih kecil. Ya nggak boleh lah meninggal. Kan buku saya aja harus ini, done is better than perfect. Kan hidupnya belum selesai. Anak masih kecil, kerjaan belum beres. Itu jawaban saya. Kayak begitu ketika ditanya, kalau lu meninggal gimana? Dan akhirnya ya saya rilis. Habis ini kita belajar cara rilisnya seperti apa. Ya, kita belajar cara rilisnya seperti apa. Tapi intinya adalah Anda mesti nemu dulu. Kalau misalkan suami meninggal gimana? Coba pikirin. Apa worst case yang terjadi kalau suami meninggal? Di mana kamu tinggal? Jangan pakai di mana kamu tinggal. Pakai yang tadi. Emang kenapa kalau suami meninggal? Wah, nanti nggak punya income nih. Kalau nggak punya income, emang kenapa? Itu. Jadi tanyanya emang kenapa sama worst case. Emang kenapa sama worst case. Digali terus. Oke? Sampai akhirnya muncul, ya berarti saya gagal jadi manusia. Misalnya kayak gitu. Itu benar-benar udah dalam nih. Udah ini. Ada yang karena orang tua, ada yang karena ini, karena itu gitu ya. Apapun itu. Sampai sini dulu. Bisa dipahami kah? Digali terus kayak begitu. Ini latihan, oke? Nah, sekarang saya lanjut ya, kita lanjut ya. Mau tanya, bukan masalah kalau loss, tapi kalau trading real, deg-degannya luar biasa. Kalau lihat chart, tapi kalau nggak lihat ya penasaran. Kapan yang tepat masuk dan keluar di pasar? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah deg-degan itu rasanya apa? Rasanya takut atau tidak? Kalau pakai uang dingin, worst case-nya susah. Harusnya kalau worst case-nya susah, Anda nggak ada emosinya. Wuyen Lung, saya belum mengerti. Oke, belum mengertinya apa? Bisa dituliskankah? Belum mengertinya apa? Jadi dikejar terus kayak begitu. Feelingnya apa yang muncul, digali. Emang kenapa? Emang, misalkan ini, saya takut A. Emang kenapa kalau A itu terjadi? Emosinya ada sih, kesel karena rugi. Nah, digali kalau gitu. Emang kalau rugi, emang kenapa? Digali. Ini latihannya begitu. Digali. Kita runutkan sebenarnya di dalam hati kita itu ada ketakutan terbesar. Cuma ditutup-tutupin. Jadi pertanyaannya sampai mentok gituan. Yes, sampai ketemu core-nya. Jadi dari yang urusannya trading, rugi, floating loss, ya kan, sampai ke inner, sampai ke dalam. Dulu begini, dulu begitu, belief-nya apa gitu. Takut depo konsisten. Kalau depo konsisten, emang kenapa? Gitu nanyanya, Mudita. Kalau core-nya ujungnya false belief, lalu gimana? Bentar. Kalau sudah ketemu false belief-nya, bentar. Habis ini saya ajarin rilisnya. Oke? Jadi ketemu dulu nih sasaran. Takut duitnya jadi habis. Kalau duitnya habis, emang kenapa? Oh, nanti saya nggak bisa buktikan ke orang lain. Itu apakah? Enggak, belum. Kalau nggak bisa buktiin ke orang lain, emang kenapa?
Pertanyaannya perlu ditulis atau cukup dalam hati? Buat saya, pertanyaannya harus ditulis. Why? Karena nanti tekniknya itu butuh Anda nge-trace back. Duit habis nggak bisa depo lagi. Uyan Long, saya takut duit habis. Kalau duit habis, emang kenapa? Gitu pertanyaannya. Uyan Long coba, kalau duit habis, emang kenapa? Kalau rugi tidak ada uang, kalau nggak ada uang bisa menimbulkan rasa khawatir, rasa jahat karena tidak punya uang, bisa melakukan yang jahat. Kalau melakukan yang jahat, emang kenapa? Digali terus kayak gitu. Kalau rugi duitnya habis, kalau duitnya habis nggak bisa hidup, kalau nggak bisa hidup, emang kenapa? Iya, kalau mati emang kenapa? Coba Wiku Wibowo, kalau mati emang kenapa? Karena bisa aja takut mati bikin Anda nggak berani trading loh. Lucu ya? Saya nggak berani floating loss karena saya takut mati. Itu bisa. Nah, saya kasih satu case tadi. Saya pernah ngadepin satu klien, itu dia nggak berani, karena saya ngajarnya kemarin konten creator ya. Dia nggak berani ngonten karena takut nggak ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton berarti dagangannya nggak laku. Kalau dagangannya nggak laku berarti dia nggak dapat duit. Kalau nggak dapat duit dan seterusnya begitu kan, dianggap orang gagal. Jadi ujungnya tuh bisa konten creator, bisa macam-macam. Belakangnya tuh core-nya mirip-mirip sebenarnya. Dia takut gagal. Karena dulu dia dimarahin orang tua, dibully semuanya, pokoknya jadi dia harus membuktikan bahwa dia harus sukses. Karena dulunya dibully. Itu pernah kejadian. Itu satu. Oke? Nah, ketika saya ketemu klien kedua, dia ternyata sama aja. Sama aja itu maksudnya adalah dia juga bilang nggak berani konten dan sebagainya. Saya nanya, emang kamu dulu waktu kecil sering dibully gitu, kok sekarang jadi takut nggak berani konten, takut gagal? Loh, enggak. Dan justru waktu kecil itu aku jadi prince, jadi pangeran. Di rumah itu semua support sama aku. Loh, terus kenapa kok kamu takut konten, takut gagal? Emang kenapa? Iya, saya itu kepikiran. Kalau sampai saya gagal, saya itu takut mengecewakan semua orang di keluarga saya yang sudah support saya dari kecil. Jadi kebayang ya, otak itu begitu canggihnya, dalam tanda kutip, yang negatif jadi negatif, yang positif jadi negatif. Bisa begitu. Awalnya dibully, dia jadi takut, disupport pun dia jadi takut gitu. Takut mengecewakan keluarga. Bener. Oke? Okay? Jadi bisa macem-macem. Kalau pakai uang dingin dan loss, emang kenapa? Ya digali terus. Kalau sampai timbul duit habis dan dikatain profesi trader itu gambling dan bukan profesi, apakah termasuk akar? Belum. Kalau dikatain gambler, emang kenapa? Kalau Anda dikatain gambler, emang kenapa? Kalau jahat itu bukan prinsip hidup saya. Saya tidak mau jadi orang jahat. Harus berhasil, harus kaya. Nah, ada belief apa, Muhammad Iqbal ya? Ada belief apa yang mengatakan bahwa Anda harus berhasil, harus kaya? Belief itu datangnya dari mana? Itu, belief itu digali tuh. So, apakah fear-fear yang muncul adalah penyebab kesalahan akar masalah kita dalam trading? No. Iya, maksudnya iya. Jadi fear-fear tadi itu sebenarnya adalah core-nya. Kita mencari core-nya. Kalau sukses di trading emang kenapa? Lo sukses kan nggak bikin takut. Gitu. Hidup seperti di penjara dan nggak punya kebebasan, hidup terasa nggak bahagia. Sudah sampai core nggak? Coba digali lagi. Kalau hidupnya udah nggak punya kebebasan, emang kenapa? Coba, kalau hidupnya nggak punya kebebasan, emang kenapa, Rohit? Kalau gagal trading nanti nggak punya uang untuk beli makanan. Kalau nggak punya uang beli makanan, emang kenapa? Belum selesai itu. Kalau cuma untuk beli-beli gitu, belum. Kalau nggak ada makanan, bisa mati kelaparan. Kalau mati kelaparan, emang kenapa? Gali terus. Coba renungkan di hati itu ya. Kalau saya sampai mati kelaparan, itu apa? Karena bisa saja takut mati, itu bikin Anda takut open posisi. Takut mati, reputasi buruk, udah sampai core. Coba digali. Kalau matiku reputasi, kalau sampai aku mati reputasiku buruk gimana ya? Kalau sampai core bisa aja. Pengen dinilai orang lain berhasil kah? Bisa aja. Mati kelaparan selesai riwayatnya. Nah, kalau mati kelaparan selesai riwayatnya, emang kenapa? Maksudnya, emang ada problem? Semua orang juga pasti akan mati. Ya kan? Tapi emang kenapa kalau matimu seperti itu gitu? Memang pertanyaannya akan ekstrim. Karena bawah sadar kita itu kayak begitu. Ini, ingat teman-teman, ini bawah sadar. Bukan otak logika kita yang bekerja. Oke? Okay? Jadi pertanyaannya memang ekstrim-ekstrim seperti itu. Emang kalau mati gimana? Nah, gitu. Pertanyaannya memang ekstrim-ekstrim seperti itu. Karena itu mencari akar ketakutan kita. Oke, sekarang. Artinya kalah, gagal, atau pecundang. Emang kalau pecundang, emang kenapa? Kalau dalam hidup ini ternyata kamu berakhir dengan sebagai loser, pecundang, emang kenapa? Oke, saya lanjutin sekarang. Cara rilisnya. Paling tidak Anda sudah lumayan lah ya. Tapi ingat, apapun yang Anda trace tadi, kalau bisa, gali terus sampai dalam ya. Gali terus. Jangan berhenti kena logika. Kalau mati kan ya udah selesai. Oh, belum.
Kalau mati emang kenapa? Feelingnya itu takut matinya kenapa gitu. Jadi usahakan digali terus gitu. Digali terus sampai ketemu di core-nya. Kita menganggap itu semua cuma persepsi kita dan kita harus mengubah persepsi itu atau menghilangkan sama sekali. Itu gimana? Nanti habis ini. Mengecewakan banyak orang belum selesai. Balik ke diri kita, itu kan masih ke orang luar ya. Sampai ke diri kita. Core-nya dari mana? Core-nya itu biasanya tentang diri kita. Hidup gak ada gunanya lah, tidak dicintai orang lagi lah, kayak buang-buang semuanya lah, buang waktu, buang tenaga, buang duit, buang ini semua, kayak semuanya gak ada gunanya gitu. Oke? Nah, itu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ya, jadi ini cara menggalinya. Memang butuh proses kayak begitu, digali-gali terus gitu. Nah, sekarang cara rilisnya sekarang. Cara rilisnya. Oke. Cara rilisnya adalah kalau Anda sudah ketemu core-nya, maka apapun yang muncul pada saat digali, Anda terima, Anda ikhlaskan, Anda lepaskan. Jadi, contohnya begini. Ya, tadi misalkan core-nya adalah nggak boleh jadi orang gagal. Misalnya begitu. Pokoknya dari kecil diwanti-wanti sama orang tua nggak boleh jadi orang gagal. Maka, saya akan ngomong dalam hati, mau ngomong sendiri juga nggak apa-apa. Saya akan bilang dalam hati saya begini. Semua belief bahwa aku tidak boleh jadi orang gagal, dan kalau gagal itu jadi beban emosi di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, hembuskan. Gitu. Rasain aja sekarang. Semua belief bahwa aku tidak boleh jadi orang gagal, dan kalau gagal itu jadi beban emosi di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, hembuskan. Akan lepas, pum, gitu. Oke? Nah, udah? Lakuin aja. Nggak apa-apa, lakuin aja dalam hati. Nah, suara saya putus-putus. Nah, sekarang, ini kan banyak ya. Ini kan banyak ya. Saya asumsikan ini kita, ini ya. Ini saya hapus. Ini. Oke? Ini dulu. Ini dulu. Nah, misalnya ini ada kayak begini nih. Ada kayak begini ya. Urutannya kayak begini. Oke? Maka, perhatikan baik-baik tekniknya. Teknik yang saya sebutkan di bawah tadi, semua belief bahwa kalau saya nggak boleh jadi orang gagal, dan kalau gagal itu jadi beban emosi di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan, itu baru yang ini saja. Nah, kita start dari paling bawah, bukan paling atas, tapi paling bawah. Dari core-nya dulu, dibersihin sampai ke atas. Itu caranya. Jadi, saya akan ngomong yang tadi, kan misalkan ini ya, takut loss. Kalau loss emang kenapa? Takut rugi. Kalau rugi nggak dapat duit. Kalau nggak dapat duit nggak bisa biayain keluarga. Kalau nggak bisa biayain keluarga berarti bukan suami yang baik. Kalau bukan suami yang baik berarti saya gagal jadi orang yang benar, gitu kan. Kalau ini berarti saya nggak boleh gagal, kan harus jadi orang sukses. Maka saya akan bilang dari bawah, semua belief bahwa saya harus jadi orang sukses, nggak boleh gagal, dan kalau gagal itu jadi beban di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Semua pikiran atau semua belief bahwa aku harus jadi suami yang baik. Dan kalau aku tidak jadi suami yang baik, itu jadi beban di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Gitu. Semua pemikiran bahwa kalau aku nggak dapat duit, aku nggak bisa biayain keluarga, dan itu jadi beban di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas. Gitu. Kapanpun aku rugi, yang artinya adalah kalau aku rugi, aku berarti nggak dapat duit, dan itu jadi beban di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan. Kapanpun aku loss di trading, dan itu jadi beban di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, hembuskan. Itu stepnya. Yang ngikutin coba ada rasa-rasa tertentu yang kok jadi enteng ya, gitu. Kok jadi enteng ya? Ada? Jadi lega? Jadi lega? Nah, sekarang beberapa tips. Yang bagian terakhir ini bisa diulangi, belum paham. Anda tinggal tadi kan sudah ditulis tuh, urutannya kan seperti ini. Urutannya ini kan tiap orang akan berbeda-beda. Ya, tiap orang akan berbeda-beda. Oke? Nah, Anda rilis dengan kalimat ini, kalimat yang ada di sini nih, semua belief bahwa aku tidak boleh ini dari bawah ke atas. Jadi kalau paling bawahnya ini ngomongin tentang gagal, ya Anda di sini tentang gagal. Kemudian di sini berarti misalkan saya gagal jadi orang benar, ya semua belief bahwa aku gagal jadi orang yang benar, dan itu jadi beban emosi di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, hembuskan. Jadi diulangin naik ke atas gitu. Semua belief bahwa aku
nggak bisa jadi suami yang baik, gitu, dan seterusnya, naik ke atas, disebutin satu, disebutin aja dalam hati. Kemudian tarik nafas, setiap kalimat tarik nafas, hold, hembuskan, gitu. Bisa. Harusnya, apakah ini perlu diulang? Harusnya tidak perlu diulang. Oke, harusnya ini tidak perlu diulang. Karena begitu kena core-nya, maka ini akan rilis. Udah gone. Itu problemnya itu udah gone. Nah, tapi ada beberapa tips, teman-teman. Ada beberapa tips. Catat lagi ya, ini tips ya, nggak ada di slide soalnya. Tipsnya, kalau ternyata Anda dulu dikata-katain oleh orang, misalnya, nggak boleh dong gagal, karena dulu aku pernah gagal dan dihina oleh orang tua. Aku dihina oleh mertua, misalnya di situ ya. Nggak boleh dong, kan nggak boleh gagal. Aku dulu dihina sama mertua. Maka, di skripnya ini, Anda tambahkan. Jadi semua kejadian aku dihina oleh mertua karena aku gagal dan itu jadi beban emosi di hatiku, aku maafkan mertuaku. Aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Jadi kalau ada orangnya, saya sering menambahkan skrip, saya maafkan orangnya, saya maafkan diri saya sendiri. Aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Gitu caranya. Jadi kalau ada orangnya, Anda maafin orangnya. Saya maafkan orangnya, aku terima, aku ikhlasin, aku lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, hembuskan. Gitu. Sampai sini, bisa diikutin? Lebih yakin sama diri sendiri? Yes, good. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah, sekarang, kalau masih kepikiran, apakah belum rilis? Enggak, jawabannya. Jawabannya begini. Core itu bisa ada banyak. Tapi rasa yang muncul itu cuma satu, takut. Jadi rasa yang muncul itu cuma satu, takut, gitu aja. Tapi ternyata takut ini banyak bawahnya. Banyak bawahnya. Ya, jadi tugas Anda, kalau kayak begini apa? Oke, Anda telusurin 1 sampai core. Begitu core-nya ini sudah ketemu, Anda rilis. Lepaskan ya. Terus Anda rasain lagi. Kalau aku trading loss, triggernya dipanggil lagi triggernya. Kalau aku trading loss, gimana ya? Kok pasti takut ya? Ternyata takutnya apa? Emang kenapa? Kalau loss emang kenapa? Biasanya jalurnya akan berbeda. Kalau tadi gagal kayak begini, nggak dapat duit buat suami dan sebagainya begitu. Kalau misalkan itu sudah dirilis, akan muncul yang berbeda lagi tuh, di jalur yang berbeda lagi tuh. Gitu. Ya, jadi akan muncul sebabnya berbeda, keywordnya berbeda. Ingat, satu kata kunci yang berbeda, artinya core problemnya bisa berbeda. Rasanya sama, takut. Karena emosi itu ya ada mau dibunuh orang takut, mau ke jurang takut, mau ini takut. Jadi kata takutnya itu sama gitu loh. Tapi sebabnya kan macam-macam ya. Dikejar anjing yang lagi ini juga takut gitu kan ya. Jadi sebabnya itu bisa macam-macam. Tapi rasanya itu cuma satu, yaitu takut. Maka kalau Anda punya rasa takut, ditelusurin kata kuncinya. Ini kenapa? Anda catat. Nah, ketika Anda catat, akan muncul kan keywordnya ini. Ketika sudah diberesin, biasanya nggak akan terulang. Gitu. Nah, tanya lagi, emang masih takut? Masih. Oke, emang takutnya kenapa? Biasanya akan muncul keyword kedua. Nah, keyword kedua, Anda kejar terus keyword keduanya. Anda kejar terus. Nanti ketemu, bawahnya beda lagi. Dirilis lagi. Gitu. Kok ulangin sekali lagi, maafin orang. Jadi misalnya di bawah sendiri ini, nggak boleh jadi orang gagal. Karena kalau gagal, aku dihina sama mertua. Misalnya gini, ya nggak boleh dong. Ini kan ya. Misalkan gini, bukan suami yang baik, emang kenapa? Nah, misalkan dari sini nih. Kalau bukan suami yang baik, aku dihina mertua. Misalnya gini. Oke, kita ketahuan nih. Emang kalau dihina mertua kenapa? Bukan begitu. Langsung ini problemnya, ini pencetusnya nih. Gitu. Ini yang harus diberesin. Maka beresinnya gimana? Beresinnya adalah, Anda bilang aja, kapanpun aku dianggap suami yang tidak baik dan dihina sama mertua, sekarang aku maafkan mertuaku. Aku maafkan diriku, kalau perlu gitu ya, aku maafkan diriku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Oke, itu caranya. Nah, sekarang ngupas kayak begini, itu kayak di slide berikutnya harusnya ada ini, kayak, nah ini nih, urutan rilis kan ya dari paling inti ke atas. Nah, strateginya adalah kayak ngupas bawang sebenarnya. Ada banyak layer yang harus dibersihkan. Misalnya contohnya begini dulu. Berarti kita tulis dulu 5 analisis core dan core-nya lalu dikombin dengan cara, iya, nggak harus 5, bisa 7, bisa 8, bisa dalam banget gitu. It's okay. Tapi in general biasanya 5. Oke? Nah, kemudian gini. Sebuah kejadian, misalnya tadi, core-nya adalah dihina mertua.
Oke, core-nya adalah ini. Jadi Anda ingat banget kejadiannya di rumah, waktu itu istri Anda nangis-nangis karena Anda nggak bisa kasih makan, misalnya nggak bisa kasih duit bulanan, terus mertua Anda keluar dari kamar, lihat, habis itu maki-maki Anda. Misalnya, kejadiannya kayak begitu. Oke, misalnya kejadiannya kayak begitu. Ini tadi yang saya jelaskan, itu basic kata-katanya. Tetapi, ternyata, otak kita itu punya panca indera. Kita manusia punya panca indera. Kita bisa melihat mertua marah-marah, kita bisa mendengarkan suaranya dia marah-marah, kita bisa keinget kata-katanya dia yang itu dan men-trigger lagi, itu bisa. Jadi satu kejadian, ingat ya, satu kejadian itu bisa menyerang kita dari berbagai sudut macam-macam. Bum, 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 dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dari kata-katanya itu muncul semuanya. Sehingga ketika kata-kata itu bahkan disebutkan oleh orang lain, itu men-trigger Anda ingat mertua. Sama kayak mertuaku yang ngomongnya ya nyebelin banget, memang bisa kayak begitu. Maka cara rilisnya adalah semuanya disebutin. Contohnya apa? Misalnya tadi, kapanpun aku teringat mertuaku marah-marah dan menghina aku dan itu jadi beban di hatiku dan menyakiti hatiku. Sekarang aku maafkan mertuaku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Itu yang basic banget. Ditambahin habis itu, kapanpun aku mendengar suara mertuaku dan itu men-trigger emosi di hatiku, aku maafkan mertuaku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Kapanpun aku ingat-ingat kata-kata X yang disebutkan oleh mertuaku, dan itu men-trigger emosiku di hatiku, sekarang aku maafkan mertuaku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold, hembuskan. Gitu. Jadi kata-kata semuanya, pokoknya men-trigger. Jadi sebuah kejadian, itu bukan sebuah sumber, tapi bisa macam-macam masuk ke otak kita. Diberesin satu-satu, bum, 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 gitu. Kalau masih ingat-ingat lagi apa ya? Kalau Anda sudah ngelakuin ini, kayak tadi, kata-katanya, suaranya, kejadiannya, kapanpun aku ingat mertuaku ada di pojok rumah itu, di pojok ruangan, di dapur, misalkan waktu itu kejadian di dapur, dan itu men-trigger emosiku, sekarang aku maafkan mertuaku, aku maafkan diriku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan, tarik nafas, hold sebentar, buang nafas. Jadi semua trigger, ini kan triggernya banyak ya, mertua di sini, mertua kenceng, mertua teriak, bahkan mertua teriak loh. Kapanpun aku mendengar mertuaku teriak, nah gitu. Sama ya, dikejar-kejar pinjol ya. Kapanpun telepon berdering, nah gitu. Itu soalnya jadi program di kepala kita. Sampai sini bisa ikutin. Jadi benar-benar satu-satu kayak begitu digali. Sometimes butuh waktu, bisa sampai 2 hari, bisa sampai 3 hari. Bisa kayak begitu. Oke? Nah, sekarang ngelupas kayak begitu, ada kemungkinan tadi keywordnya berbeda. Maka tugas Anda adalah digali satu-satu. Sering merasa asing, yes. Anxiety sama, pakai cara ini beres. Anxiety itu kan ketakutan yang berlebihan. Maka tinggal ditanya aja, emang kalau ini terjadi, emang kenapa? Kalau ini terjadi, emang kenapa? Kayak begitu terus. Oke? Jadi ini digali, dikejar. Jadi kalau di luar sana orang ngajarin psikologi trading, kemudian jangan serakah gitu. Nggak solve the problem. Terus ada yang ngajarin lagi pakai logika, bro, jangan serakah. Trading itu harus sesuai. Ya, ngerti itu logika. Jadi kita berusaha menyelesaikan emosi dengan menggali emosinya. Bukan menjawab pakai logika. Karena nggak solve the problem. Logika doesn't solve the problem. Karena cost-nya adalah emosi, bukan logika. Nangkap ya? Kita sering salah gitu. Apalagi problemnya di emosi begini, nyarinya adalah di indikator. Siapa kayak begitu? Aku trading loss karena emosi, nyarinya indikator. Nggak nyambung, bro. Lama banget, jauh banget gitu loh. Nyari indikator emang lega itu. Enggak, loss lagi, sakit lagi. Gitu. Nangkap ya? Jelek banget ya. Ya di luar sana nggak ngerti gitu. Orang-orang yang nggak ngerti gitu. Background saya itu NLP, Master Certified Hypnotherapist juga. Jadi mainannya hal-hal kayak beginian sebenarnya. Gitu. Oke? Nah, kayak kulit bawang tadi juga strategi kupas bawang tadi sama. Satu problem, satu kejadian, bisa macam-macam ya. Bisa kejadiannya, bisa suaranya, bisa lokasinya, bisa intonasinya. Ternyata intonasinya ini yang menyebabkan itu bisa satu problem aja. Tetapi di hidup Anda juga akan biasanya begini. Begitu satu isu ini diselesaikan, biasanya akan muncul isu yang lain. Muncul. Itu sesuatu yang dipendam gitu, dipendam. Nah, yang paling ujung ini yang bolak-balik ke trigger nih ceritanya. Begitu ini diberesin, maka akan muncul yang bawahnya lagi nih. Ini mulai kerasa loh. Kemarin kok kayaknya enggak ya, tapi sekarang ini ya. Nggak apa-apa, beresin aja. Apalagi kalau umur Anda sudah 50 tahun gitu ya, udah 60 tahun ya, ada 60 tahun menimbun banyak emosi. Indonesia itu sering sekali bilang orangnya sabar-sabar. Ada problem, disuruh sabar. Pertanyaannya, disuruh sabar tuh disuruh apa bro? Mendem emosi yang iya.
nggak rilis, tapi mendem. Nah, lama-lama kan dia bikin anxiety, bikin sakit, bikin stres, bikin keringat dingin, dan lain-lain. Karena emosinya semua yang jelek-jelek dipendem. Tempat sampah dipendem terus, lama-lama bau. Harus dibongkar, dilepasin kayak barusan. Oke? Cool? Kode ini kalau beresin bos marah, saya bodoh. Gitu. Ya beresin aja kayak tadi. Caranya seperti tadi. Kok jatuhnya mensugesti diri? Bukan, ini bukan mensugesti. Ini masih merilis dulu. Jadi ada 2 step. Satu, ngelepasin. Ini yang problemnya ini dilepasin dulu, baru kita program. Intinya belajar ikhlas. Bener. Tapi gini, intinya belajar ikhlas. Tapi ikhlasnya di titik mana? Jadi kita mau jadi sniper nih. Mau jadi sniper aja. Kita mau pas. Kalau nggak pas ya nggak rilis-rilis nanti. Kita mau titiknya itu di mana? Ini cara ngejarnya seperti itu. Bagaimana mengubah mental kalau trading pakai demo, hati pikiran bisa nothing tulus, efeknya tradingnya benar. Tapi kalau pakai real trading, beban loss itu berat. Loh ya tadi caranya, ini Sadi Gunardo. Ya caranya tadi, emang kalau loss, emang kenapa? Digali terus gitu. Gagal trading, nanti nggak punya uang untuk beli makanan, lalu kelaparan, lalu mati kelaparan. Nah, kalau Anda misalkan seperti itu ya, Tio ya, maka Anda ngomongnya dalam hati gini, kapanpun aku takut mati kelaparan, karena nggak punya uang, aku maafkan diriku. Aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold bentar, lepaskan. Ilmu Ho'oponopono saya nggak pernah tahu sih, saya nggak pernah belajar. Tapi ya mungkin kurang lebih mirip ya. Kalau kata orang beberapa, kayaknya mirip ya. Ya kayak bersihin kolam dulu, benar. Jadi kita bersihin dulu nih. Ini banyak sampah di kepala kita. Mau disugesti, mau diafirmasi, mau diapa-apain. No. Ini bersihin dulu. Kalau sudah bersih, udah tenang, yuk kita program. Gitu caranya. Oke? Ya paham ya? Jadi kalau tadi beban loss akhirnya loss, tadi kalau pakai real trading beban loss jadi berat akhirnya loss, maka pertanyaannya adalah emang kalau loss emang kenapa? Digali lagi. Setelah rilis what I do? Sebentar, setelah rilis cek ke feelingnya lagi. Rasanya gimana? Always confirm lagi. Triggernya dipicu lagi. Oke, trading habis itu loss. Mana ada orang ikhlas mati? Banyak men. Mungkin Anda di logika Anda mana ada orang ikhlas mati? Itu logika. Tapi banyak kok orang ikhlas mati. Kalau enggak, diikhlaskan aja. Caranya kayak tadi, coba. Nah, Tio coba. Kalau misalkan gini, pertanyaannya menarik. Mana ada orang ikhlas mati? Maka, saya akan ngomong dalam hati saya begini, Tio. Semua belief saya bahwa mana ada orang ikhlas mati, sekarang belief itu saya lepaskan. Saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, keluarin. Jadi kadang-kadang mental block, itu ada gemboknya. Gemboknya gini, saya ini kan orangnya gaptek ya, Den ya. Satu, ngomong gitu ini, mau dilepasin nih, terus ceritanya gini, emang ngelepasin gampang, nggak susah lah ngelepasin. Ya gitu, jadi sudah punya mental block, sudah punya traumanya digembok sama dia. Emang gampang, susah lah ngelepasin. Nah gitu, saya nggak akan lepasin, saya akan buka gemboknya dulu. Gemboknya itu adalah semua belief saya bahwa melepaskan emosi, melepaskan trauma itu susah. Sekarang saya terima, saya ikhlaskan, saya lepaskan. Jadi susahnya dulu dibuka. Diucapkan dalam hati atau lisan. Sama aja. Sama aja. Oke? Ya, menarik ya. Otak kita tuh bisa aneh-aneh begitu ya. Sudah punya mental block, mentalnya digembok lagi. Susah deh ngelepasin gitu kan. Nah, susahnya dibuka dulu, baru ininya dilepas. Kok saya jadi dapat ilmu untuk melepaskan amarah anak nih? Yes. Oke? Kalau merasa gak punya kebebasan, terus merasa gak punya kehendak atau hak, terus merasa menjadi sampah, ini keywordnya yang lepasnya. Kapanpun saya merasa jadi sebuah sampah, dan itu jadi beban di hatiku, sekarang aku maafkan diriku, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, buang nafas. Kalau bunuh diri boleh gak? Ya gak boleh lah. Bunuh diri boleh. Saya bilang boleh, tak bunuh diri semua kacau. No. Ya enggak. Wah, pertanyaannya begitu. Jangan begitulah. No. Ya, hidup ciptaanmu tuh lebih susah, lebih berat daripada hidup ciptaan Tuhan sebenarnya. Jadi yang membuat hidupmu susah itu kok otakmu sendiri sebenarnya. Hidup ciptaan Tuhan tuh keren banget nih. Oke, paham ya? Jadi kata-kata yang kita bilang kayak logika kita, belief kita, yang tadi, oh ini kan susah, mana ada orang mati itu ikhlas gitu. Dilepasin aja. Kapanpun aku berpikir bahwa, atau kapanpun aku punya belief bahwa orang mati mana ada yang ikhlas, dan itu jadi beban di hatiku, sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold sebentar, buang, gitu. Jadi itu kentara banget kan, logikanya kan langsung gigit tuh ya, itu gemboknya di situ tuh. Sometimes logika kita tuh yang bikin gemboknya makin challenging ya untuk dibuka, gitu sih. Oke? Sampai sini, ada pertanyaan lagi? Ini karena core-nya di sini.
Oke, jadi goalnya adalah membersihkan. Kolamnya itu kayak nyapu rumah lah, pup gitu ya, kayak nyapu rumah gitu. Ada ruangan-ruangan yang memang masih kotor. Triggernya nanti macam-macam. Hidup itu penuh dengan banyak trigger. Nah, triggernya itu akan memicu emosi, emosinya itu digali kayak tadi, kemudian dilepasin pelan-pelan. Kalau core true belief macam gimana? Maksudnya core true belief macam gimana? Kalau aku ini cukup pahami emosi core-nya aja ya, nggak perlu sampai ingat kejadiannya. Soalnya kejadiannya udah lupa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya gini, Anda memiliki sebuah emosi karena sebuah kejadian yang Anda tidak ingat kejadiannya. Anda tinggal bilang aja, kapanpun aku merasa feeling ini tanpa sebab yang jelas, sekarang aku maafkan semua pihak yang terlibat. Aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Tarik nafas, hold, hembuskan. Gitu. Apakah core-nya selalu trauma masa lalu? Enggak juga, bisa masa depan. Takut mati kan bukan masa lalu. Gitu. Tapi biasanya juga takut mati itu karena dia punya belief tertentu di masa lalu yang pernah dia baca. Kalau mati nanti masuk neraka gitu. Nah, saya punya ponakan loh, masih kecil, nggak bisa tidur, anxiety, takut masuk neraka katanya. Anak kecil loh, bisa kayak begitu. Habis rilis, apa yang kita lakukan? Istirahat atau gimana? Nggak gimana. Minum air, trading lagi aja kalau udah rilis. Pusing khawatir. Remnya udah oke kok. Kalau laki sudah pasti lupa. Kenapa kalau perempuan selalu ingat kesalahan? Apalagi masalah duit. Nah, belief itu bisa dilepaskan. Koden pernah nggak ada pengalaman atau nemuin kasus psikologi trading ini bisa dibantu oleh hipnoterapi? Ya bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Bisa-bisa aja. No issue, bisa-bisa aja. Oke? Saya lanjut ya, teman-teman. Saya lanjut ya. Nah, tips lagi. Jangan diisi lagi dengan hal-hal yang negatif sama judgment. Market jelek nih dan sebagainya, udah. Nggak usah dijudge lah. Marketnya market. Selalu akan predictable. Jangan nyalain market. Marketnya lagi tidak bersahabat. Enggak ya, market tidak pernah peduli terhadap Anda. Market itu jalan sendiri, nggak kenal si A, si B, si C di sini yang trading itu nggak kenal dia market ya. Market itu cuma gambaran orang transaksi. Sudah, harga orang transaksi di titik ini, hari ini, detik ini, selesai di situ aja. Nggak ada namanya marketnya lagi sentimen ini, sentimen negatif nih. Nggak perlu men, market nggak perlu dijudge, dia nggak peduli sama Anda. Udah, gitu aja. Ya kadang-kadang kita selalu berusaha kayak begitu, apalagi di sosial media tuh. Anda lihat ya, sosial media ya, begitu rusaknya ya mental orang Indonesia. Anda lihat sendiri ya, full of negativity. Sebentar. Ya, saya kasih contoh ya. Anda ingat kejadian kemarin, Los Angeles kebakaran. Oke, LA kebakaran. Nah, kemudian ada, ingat ya, Los Angeles kebakaran. Kemudian saya tadi pagi itu nggak sengaja di feed saya, itu muncul sebuah short sebentar. Yang isinya adalah short tentang Los Angeles. Ini, Beverly Hills. Nah, ini lihat ya. Nih, sebentar, saya munculin. Sebentar. Saya nyalain dulu soundnya. Nah, ini nih. Ini Los Angeles, dan ini adalah tanda Hollywood. Ini Beverly Hills, tempat tinggal para Crazy Rich Indonesia. Aga Bakri, beli rumah seharga 400M, seluas 38 are, dengan 6 kamar tidur dan 11 kamar mandi. Di North Beverly Park, ada rumahnya Peter Sondak dan anaknya Claudia Sondak yang ada lapangan tenis. Intinya seperti itu gitu. Anda lihat di komentarnya nih, lihat nih ya. Pelajaran buat orang-orang kaya Indonesia yang tinggal di luar negeri, kembalilah ke tanah air, bantu rakyat miskin, dan sebagainya. Ini gak ada gunanya gitu loh, kita ngejudge mereka, kita nggak kenal kok. Ngapain sih kita ngurusin mereka? Ya kan? Dan komentarnya itu semua kayak begitu. Indonesia cuma dibuat lahan untuk mencari sumber kekayaan, bukan tempat tinggal. Nah, hal-hal kayak begini loh yang saya sebut adalah penuh dengan negativity dan judgment. Ini lihat aja, orang Indonesia kebanyakan, saya nggak bilang semua, tapi kebanyakan kayak gini. Ya, mereka menjadikan Indonesia sebagai tempat mengais rezeki. Kalau orang miskin bisa milih pemimpin, insya Allah bisa. Jadi, nih, sanggup beli rumah harga triliunan tapi bikin satu kota tenggelam karena lumpur lapindo nggak mau tanggung jawab bayar ganti rugi gitu. Dan lihat nih, semuanya itu proyeksi kebencian di dalam hati. Ini punya luka batin terhadap orang kaya. Dan itu, ya sayang banget. Kayak begitu itu, gitu sih. Karena itu mengganggu dia sendiri, nggak bakal jadi orang kaya. Nangkap ya mindsetnya ya. Kalau dia benci orang kaya, dia nggak mungkin jadi orang kaya karena bawah sadarnya akan menolak dia menjadi orang yang dia benci.
Gitu. Sebentar, saya buka dulu YouTube saya. YouTube saya jadi ketutup tadi. Sebentar ya. Sambil ada pertanyaan, jadi mudah menilai negatif orang lain. Yes, kita nggak usah ngejudge, biarin aja. Itu orang-orang di luar sana seperti itu, ya udah, biarin aja. Yang penting Anda nggak ikut-ikutan. Luka hatinya harus dilepaskan. Iya, nanti setelah ada, nanti malam ya, ketika mau tidur ya, Anda rasa-rasain aja. Kalau aku sebel sama orang ini, apa sih sebenarnya yang bikin sebel? Ini emang kenapa sih kok aku sebel? Digali, dirilis, digali, dirilis. Yakin, tidur Anda jadi lebih enak. Oke? Kadang-kadang ada yang gini, aku tuh kayaknya baik ya, kata-katanya tuh kayak baik gitu. Aku tuh pengen kerja keras, dapat duit banyak, supaya bisa ngebahagiain orang tua. Sounds good. Kayaknya bukan belief yang salah. Tapi ternyata, harapan-harapan yang ditumpuk, harapan-harapan, Anda punya harapan satu, Anda punya harapan dua, belum terkabul semuanya, itu kan ketumpuk tuh, saya harus bikin orang tua bahagia lah, umurnya udah tambah tua lah, belum inilah. Stacking harapan, itu jadi beban emosi. Nah, itu bisa jadi problem. Jadi ada rilis aja. Rilisnya gimana? Kapanpun aku merasa harus bikin orang tua bahagia. Ingat kata kuncinya harus. Dan itu jadi beban di hatiku. Sekarang aku maafkan diriku, aku rilis, aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Gitu. Jadi keharusannya, ingat, merilis emosi, beban emosi, harus membahagiakan orang tua, bukan berarti Anda jadi orang yang durhaka. Kadang-kadang kita mikirnya salah. Oh, kalau aku rilis berarti nanti aku jadi orang durhaka atau enggak. Ini bikin kayak gini nih. Kayak contohnya gini. Kemarin ada teman saya. Teman saya itu bener-bener takut berbisnis. Karena orang tuanya waktu dulu ngajarin dia, bisnis itu ya pelan-pelan. Jangan risiko. Karena kalau risiko nanti begitu ada gagalnya, kamu hilangnya banyak, loss-nya banyak. Hidupmu jadi turun gitu loh. Papanya ngomong kayak begitu, tapi papanya mungkin tidak menjelaskan yang disebut risiko besar itu berapa. Jadi di anaknya, apapun risikonya disebut besar, karena anaknya nggak pernah bisnis. Ya kan ada missing information, papanya sudah meninggal sekarang. Jadi ketika itu dia takut, nanti kalau loss gimana? Nanti kalau ini nggak, papaku dulu bilangnya begini-begini. Terus saya nanya, bro, mau nggak aku bantu? Aku rilis, supaya ketakutanmu tadi itu hilang, bersih aja, nggak takut lagi bisnis. Mau nggak? Tahu nggak jawaban dia? Nggak mau. Kalau nanti aku jadi nggak takut apa-apa, aku jadi gambling, aku jadi loss banyak, aku jadi turun. Hidupku jadi turun ya. Kalau loss banyak kan jadi miskin dan sebagainya gitu. Terus saya bilang, bro, ini rilis emosi loh, bukan bikin lu jadi goblok loh. Saya bilang gitu. Kan tetap bisa mikir kan, kalau bisnis kan tetap dihitung semuanya. Resikonya semuanya kan tetap dihitung. Cuman ketakutan-ketakutan ini loh yang mengganggu ini loh, aku rilis gitu. Ngotot nggak mau. Ya sudah. Ya sudah, bukan urusan saya. Ini kan bukan anak saya gitu loh. Kalau anak saya bantuin. Anak saya bisa rilis sendiri, by the way. Keren banget kemarin itu. Saya ceritain ya. Ini mungkin kalau ada orang tua bisa bantuin anak Anda. Anak saya dulu itu takut. Ini takut, itu takut, ini takut, itu takut gitu. Sampai kalau diantar les bahasa Inggris gitu ya. Dia bener-bener bilang ke saya, Pak, nanti jemputnya jam segini ya gitu. Jadi dia itu takut kalau dia selesai les dan saya belum jemput. Jadi dia wanti-wanti banget, saya harus di depan les-lesan sampai sebelum dia keluar. Setakut itu gitu. Macam-macam. Kejadiannya ternyata banyak sekali. Dia itu gini, sempat di mall, masih kecil, umur 5 tahun gitu, nemenin mamanya shopping, habis itu entah di tempat baju gitu, keselip. Dia hilang, mamanya di mana tuh hilang. Dia takut banget teriak itu, mungkin semua denger gitu. Kayak kenceng banget teriakannya. Itu satu kejadian. Terus pernah nonton bioskop sama saya, mungkin masih umur berapa sih ya? Mungkin sekitar 8, 7, 8 begitu kali. Nonton kartun begitu. Ke toilet. Ketika ke toilet, dia pipis di urinoir, saya pipis di bilik gitu, masuk di bilik. Begitu dia lihat kan papanya nggak ada. Itu juga teriak-teriak gitu. Jadi kejadian itu men-trigger anak kecil jadi ketakutan sekali. Sehingga dia akhirnya takut macam-macam. Nah setelah dia sering lihat saya membantu teman-teman saya barusan kayak tadi, dia itu bisa merilis sendiri. Dan saya nggak ngerti waktu itu. Kejadiannya adalah waktu itu di airport. Di airport dia nanya, Pak, toilet sebelah mana ya? Saya bilang sebelah sana. Saya nggak nganter, sengaja saya nggak nganter. Karena dia kalau nggak diantar tuh nggak berani. Ke toilet tuh harus diantar. Jadi saya bilang di sana gitu. Dia jalan sendiri ke sana. Habis jalan sendiri ke sana, tiba-tiba balik kan. Terus saya nanya, kok lu berani sih ke toilet sendiri? Dia senyum-senyum cuma bilang apa? Kan udah aku rilis. Buset.
Bisa juga ya. Udah, aku rilis. Emang ceritain dong, kan papa nggak pernah rilisin kamu. Iya, tapi kan aku sering lihat papa katanya ngerilis orang-orang gitu. Ya aku praktekin aja, aku gali. Emang takutnya kenapa ya? Emang ini kenapa? Digali-gali terus sama dia, sampai ketemu keywordnya. Ternyata kata dia, ketakutanku nih Pak, adalah fear of abandon. Karena sering ketinggalan gitu. Takut diabaikan. Ya aku rilis aja. Semua feelingku, semua iniku tentang abandon itu sekarang aku terima, aku ikhlaskan, aku lepaskan. Nah sekarang nggak takut. Gitu. Anak umur 10 tahun loh itu bisa cerita kayak begitu. Jadi sebenarnya menarik juga, anak kecil itu kita bekali ilmu ini, emosinya akan lebih stabil. Jangan kayak orang di luar sana, habis marah-marah semuanya, bertengkar begitu, habis itu bilangnya khilaf. Karena nggak punya skill ini. Gitu. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, sekarang, ketika sudah dibersihkan, clean nih, emosinya sudah nggak ada rasanya nih, mau loss, mau apa, nggak ada rasanya nih. Supaya kita tidak ngaco tradingnya, kita mesti install belief baru. Kita mesti install program baru di otak. Karena tadi kan programnya ngaco tuh, program yang lama kan ngaco tuh. Kalau ini berarti ini, kalau ini berarti ini kan program ngaco nih. Nah, setelah kita hapus, kita program baru nih sekarang. Step berikutnya. Step kedua, install new belief. Gitu. Nah, install new belief ini caranya gimana? Caranya adalah pakai yang namanya afirmasi. Ya, afirmasi adalah sebuah pernyataan positif yang diulang-ulang untuk memperkuat keyakinan dalam diri kita. Sehingga jadi program baru di kepala kita. Nah, banyak orang melakukan afirmasi kayak begini ya, saya sukses, saya cuan berapa, dan seterusnya, saya kaya, dan seterusnya. Cuman, problemnya adalah afirmasi itu sering nggak works, atau kalau works, works-nya lama, gitu. Ya, works-nya lama. Makanya kalau dicari di YouTube, sampai ada istilah namanya robotic affirmation. Robotic affirmation itu mengulang-ulang selama 1 hari, 12 jam sampai 16 jam diulang-ulang. Saya kaya, saya kaya, saya kaya, saya kaya. Terus kayak begitu. Dan itu works. Yes, itu works, tapi capek. Ya, ulang terus kayak begitu kan ya capek juga gitu kan. Kenapa works? Karena memang kalau kita ulangin sepanjang hari ya kayak Anda nyetel lagu lah. Diulangin terus lagunya, begitu lagunya dimatiin, itu kan mesti jalan kan. Di kepala kita tuh kayak nggak sadar aja kita nyanyi-nyanyi gitu. Nah itu maksudnya, itu memprogram itu kayak begitu. Tapi kita mau memprogram sesuatu yang bukan lagu. Kita mau memprogram sesuatu tentang trading. Supaya tradingnya jadi cuan. Gitu. Nah, ternyata kunci memasukkan program ke otak kita itu adalah gelombang otak. Jadi gini, pada dasarnya ada 4 jenis gelombang otak. Gelombang otak beta, atau ketika kita tersadar, fokus, menganalisa chart, itu gelombang otak beta. Kritis dia, logika itu jalannya di sini. Nah, gelombang otak alfa itu ketika kita santai, kreatif, ini tenang. Ini saat kita menemukan ide-ide bisnis, ngelamun, dengerin musik. Kalau Anda duduk di toilet misalnya, pagi-pagi duduk di toilet, nggak pegang handphone, tiba-tiba muncul ide bisnis. Enaknya begini gitu. Anda nyapu, Anda cuci piring, ngepel, berenang. Tiba-tiba muncul aja ide. Gitu, kayaknya ide enak ya ngelakuin gini ya. Kayaknya tradingnya di sini nih, kayaknya ini nih gitu. Itu muncul tuh, gitu muncul. Jadi kalau lagi nyari ide, jangan pas lihat chart, analisa terus nyari ide. Nggak ketemu. Ini beda gelombang otak. Gitu. Nah, gelombang otak theta ini adalah meditasi. Kemudian waktu Anda ngantuk mau tidur, itu gelombang otak theta. Ketika tidur, baru tidur, itu juga theta. Ini sangat responsif pada sugesti afirmasi. Afirmasi itu masuknya di sini. Nah, gelombang otak delta, ya gelombang otak delta ini adalah ketika kita tidur nyenyak sekali. Ketika kita tidur nyenyak sekali, ya udah, gone, gitu kan. Gitu. Oke, nah ini gelombang otak. Nah, lihat nih, ini menurut ChatGPT saya juga nanya kemarin kan, afirmasi dilakukan ketika beta wave versus theta wave. Itu mana yang lebih efektif? Nah, jawabannya adalah afirmasi cenderung lebih efektif ketika dilakukan selama gelombang theta dibandingkan dengan gelombang beta. Karena gelombang theta terkait dengan kondisi relaksasi mendalam dan kesadaran bawah sadar yang lebih aktif, di mana pikiran lebih terbuka untuk menerima ide-ide baru dan perubahan perilaku. Di sisi lain, gelombang beta dikaitkan dengan kesadaran penuh dan aktivitas mental yang fokus, di mana kritisisme dan analisis yang lebih tinggi dapat membuat afirmasi kurang nembus pikiran bawah sadar. Ya, jadi intinya adalah ketika kita mau memprogram otak bawah sadar, nah kita pakainya adalah gelombang theta supaya masuk gitu. Oke? Nah, gini. Nah, tapi ada satu yang menarik nih. Ada satu yang namanya RAS, Reticular Activating System. Apa sih RAS ini? RAS ini adalah bagian otak yang berfungsi sebagai critical factor atau filter informasi yang menentukan apa yang bisa diperhatikan atau diabaikan.
Masalahnya, ras ini sering menolak afirmasi baru karena bertentangan dengan keyakinan lama yang bisa menjadi penghalang utama. Ras ini apa sih? Ras itu kayak logika kita tuh loh, ras. Kayak gerbangnya gitu. Antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, itu ada gerbangnya. Karena gini, kenapa ada gerbangnya? Pikiran bawah sadar kita itu tidak bisa membedakan mana realita, mana imajinasi. Dia nggak bisa bedain. Contohnya adalah anak kecil deh, ada bawa ke nonton Spider-Man. Dia lihat, Spider-Man keren banget ya. Anak kecil, rasnya itu masih kebuka. Dia nggak bisa bedain ini realita atau imajinasi. Maka yang terjadi adalah dia lompat-lompat kayak Spider-Man. Nggak bisa bedain. Siapa di sini yang kalau nonton horor di bioskop, pulang takut matiin lampu, takut ke toilet sendiri? Ada nggak di sini? Pernah nggak ngerasain gitu? Habis pulang dari nonton bioskop, sejam setengah lihat film horor begitu, terus ke parkiran aja udah mulai pas-pas tuh, kayaknya di parkiran kok gelap ya? Gitu. Pernah nggak? Ada ngalamin nggak kayak gitu? Pernah kan ya ngalamin hal-hal seperti itu kan pernah ya? Artinya apa? Logika Anda tahu bahwa film itu palsu, aktor, acting. Tapi bawah sadar Anda nggak bisa bedain. Anda nonton sekali, Anda ngerasa rumah Anda ada setannya. Nonton tiap hari, udah bener-bener ngerasa rumah Anda rumah hantu. Ini kok ada yang goyang nih, Kak? Itu korden kok goyang sendiri, udah mulai kayak begitu. Kalau Anda sering nonton. Sehingga artinya apa? Bawah sadar kita tidak bisa membedakan mana realita, mana imajinasi. Apapun yang diterima oleh bawah sadar, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau Anda merasa gini, trading itu ya harus, wah masuk terus tuh. Kita program yang baru nih sekarang. Kita program bahwa menunggu adalah bagian dari trading plan saya. Oke? Menggunakan satu strategi yang monoton itu menyenangkan. Karena konsistensi itu menimbulkan profit. Profit datang dari konsisten, bukan dari coba-coba hal baru. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kalau diprogram terus di dalam otak, otak belief itu benar, maka ada jalannya ya udah kayak begitu. Nangkap ya? Sampai sini bisa dipahamin ya? Jadi, sekarang gini. Meskipun kita melakukan afirmasi, tapi kalau gerbang rasnya tadi itu tidak terbuka, afirmasi tersebut tidak akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Ya, gerbangnya nutup itu. Kemarin saya lagi bikin webinar tentang financial kan ya, tentang money magnet. Sama kan ya, orang punya utang banyak, terus afirmasinya saya kaya, nggak bisa masuk kalau rasnya masih nutup. Ras logikanya akan bilang, bro, lu lunasi dulu utang lu, baru ngaku-ngaku kaya. Itu ras tuh kerjanya begitu. Tapi kalau rasnya dibuka, bawah sadar itu nggak ngerti ngejudge. Dia nggak bisa bedain mana benar salah, baik buruk, nggak bisa. Bawah sadar ya bawah sadar, dikasih program, dia jalan, gitu aja. Ya. Nah, untuk membantu membuka ras gerbang ini dan membuatnya lebih mudah menyerap afirmasi, kita perlu berada di kondisi gelombang theta. Mau tidur itu loh, ketika afirmasi dimasukkan. Jadi pas mau tidur, dimasukin tuh afirmasinya. Gitu caranya. Tapi ya, ras ini terbuka nih di gelombang theta ketika kita mau tidur. Tapi problemnya ketika kita mencoba ingat-ingat kembali kata-kata afirmasi pas mau tidur, gelombangnya akan naik ke beta lagi, rasnya nutup lagi. Jadi ketika Anda sudah mau tidur gitu ya, terus Anda bilang kayak, oh saya tradingnya begini, lama-lama Anda ingat-ingat, bentar, ngomong apa lagi ya, itu bikin gelombangnya naik ke beta dan rasnya nutup lagi. Gitu. Berikutnya. Nah, maka dari itu, saya punya program yang namanya Brainboost. Nah, Brainboost itu apa? Brainboost adalah sebuah produk audio, afirmasi, dengan 3 teknologi ini. Yang pertama adalah, teknologinya adalah Anda dipandu untuk relax, supaya lebih cepat masuk ke gelombang theta tadi. Ya, yang ini gitu. Nah, yang ketiga ini tiga dulu. Jadi di audionya itu ada gelombang tetanya. Gelombang theta tadi adalah gelombang yang bikin Anda ngantuk supaya Anda lebih mudah menyerap sugesti atau afirmasi yang diberikan. Jadi memang ada suaranya kayak ngeng gitu di telinga kiri dan kanan pakai headset begitu. Ketika di kiri dan kanan dikasih gelombang theta, maka otak Anda ini akan mulai relax turun ke gelombang theta dan rasanya ngantuk. Ngantuk banget biasanya. Nah, ketika sudah ngantuk, maka saya memasukkan afirmasinya dengan teknik binaural audio. Binaural ini apa? Di kiri dan di kanan, suara afirmasinya itu berbeda dan tabrakan. Tembak kiri kanan begitu. Gunanya apa? Kalau Anda masih bangun, masih sadar, dan ras Anda mendengarkan kiri kanan, ras Anda ini akan capek. Kayak akhirnya, ya udahlah bodo amat lah, lu mau ngomong aja lah, gua malas lah dengerin. Kayak gitu rasanya. Jadi logikanya udah kayak capek banget. Ya udahlah gitu. Nah, ketika rasnya ya udahlah, dia terbuka. Cek gitu. Afirmasinya masuk ke bawah sadar. Gitu. Itu prosesnya seperti itu.
Ya. Nah, jadi binaural ini goalnya adalah membuka filter ras dan menghindari penolakan. Suwito pernah nyoba, iya bener ya, udah pernah nyoba ya, jadi menghindari penolakan gitu. Nah, cara pakainya simple, mau tidur, bangun tidur, ini karena masih gelombang theta ya, atau kapanpun Anda punya waktu senggang tanpa gangguan. Jadi nanti dibawa seliut gitu ya, dibawa ini. Jadi kalau misalkan habis makan siang, habis itu Anda di kantor gitu misalnya gitu kan, sempetin ya boleh-boleh aja gitu. Atau sore Anda mau take a nap, dengerin gitu ya, ya boleh-boleh aja gitu. Nah, kuncinya adalah niatkan dalam hati apa tujuan Anda melakukan ini semua dan bayangkan excitement-nya. Jadi rasain gitu. Suito udah pakai ya BPMM ya, yang money magnet ya. Oke. Nah, saya punya yang baru namanya Brain Boost Pro Trader. Brain Boost Pro Trader ini afirmasinya seputar psikologis trading. Jadi kayak begini. Afirmasinya contohnya kayak begini. Saya trading hanya saat setup yang sesuai trading plan saya muncul. Tidak adanya posisi trading adalah bagian dari strategi saya. Profit atau loss itu nomor 2. Prioritas adalah setup yang sesuai plan. Jadi nggak ngejar, terus nggak greed, nggak fear. Itu dibuat less priority, nomor 2. Utamanya adalah trading sesuai setup. Nah ini, floating profit atau floating loss hanyalah angka. Dan berapapun angkanya tidak mempengaruhi emosi trading saya. Ya, jadi dijaga gitu. Trading hanyalah sebuah aktivitas probabilitas atau kemungkinan. Apapun hasil trading saya, tidak ada yang salah dengan market. Yang ada hanyalah probabilitas atau kemungkinan. Nah itu, jadi programnya kurang lebih seperti itu. Banyak sekali teman-teman. Saya kasih lihat ya. Ini loh isinya. Bentar ya, saya kasih. Ini, jadi di sini saya bantu juga, di skripnya juga termasuk membuang beban-beban emosi, pikiran negatif, itu di dalam skripnya juga ada. Jadi bukan cuma afirmasi aja, tetapi juga dibuat membantu membuang beban-beban emosi yang mungkin masih tersisa di bawah sadar Anda. Nah, habis itu, ini panjang ya skripnya. Nah, ini kayak begini nih. Anda bisa lihat sendiri nih. Ini kan kelihatan ya, teksnya ya. Nah, ini. Saya adalah trader profesional, selalu sabar menunggu setup yang sesuai. Jadi sabar itu udah jadi nggak gerusa-gerusu gitu. Ya, bulan ini baru 2 setup bahagia. Oke, tidak ada posisi trading adalah bagian dari strategi. Saya trading hanya saat setup sesuai trading plan saya muncul. Ya, modal hanyalah angka. Berapapun angkanya tidak mempengaruhi emosi trading saya. Karena gini, ada yang tradingnya angka kecil, kok cuan ya? Begitu angkanya digedein, mulai keder, mulai deg-degan tuh. Nah, itu. Di sini saya handle di sini. Hanyalah angka, itu cuma angka kok. Jadi nggak ada emosi yang nyangkut di duit, gitu. Loss adalah bagian normal dari trading. Loss mengajarkan saya menjadi trader lebih baik. Saya menerima loss dengan tenang dan objektif. Loss tidak mendefinisikan kemampuan trading saya. Saya memandang loss dan seterusnya, gitu kan. Loss atau profit hanyalah angka statistik dalam proses trading saya. Trading hanyalah sebuah aktivitas, probabilitas, atau kemungkinan. Saya selalu trading dengan pikiran dan seterusnya. Saya percaya diri, saya menghargai setiap profit, besar atau kecil. Jadi bukan greed-nya dihilangin supaya nggak serakah. Hanya ngejar yang besar, enggak. Setiap besar atau kecil, saya hargai. Gitu. Saya menganalisa dengan efisien. Keputusan trading berdasarkan data dan fakta. Gitu. Saya percaya pada analisa yang telah saya lakukan. Kadang-kadang kita analisa, nggak berani entry. Pernah nggak teman-teman? Kita analisa nggak berani entry. Nah itu sering sekali terjadi itu, gitu. Ya kan, bisa analisa doang gitu. Emang lu mau jadi analis atau mau jadi trader? Pertanyaannya kan gitu kan. Soalnya selalu analisanya jago. Itu kan analisa gue bener kan gitu. Suruh masuk nggak berani. Gitu kan. Lu mau jadi analis atau mau jadi trader? Gitu. Nah itu jadi semua ini sudah didesain. Ya. Mood saya stabil terlepas dari hasil trading gitu. Ya saya memisahkan trading dengan kehidupan pribadi. Emosi saya ini. Saya tahu trading hanyalah angka, saya konsisten dan seterusnya gitu. Ini panjang teman-teman, panjang banget lah. Pokoknya ini semua tentang trader. Jadi teman-teman yang nanya apa bedanya sama yang lain, sama Brain Boost Money Magnet, jawabannya adalah ya beda banget karena ini ngomongnya tentang psikologi trading gitu. Oke? Nah ini ada beberapa teman-teman yang sudah pakai kemarin. Thank you so much ya buat teman-teman yang sudah pakai dan memberikan testingnya juga. Ini ada satu dari Kido ini dia dengerin gitu kan dari tanggal 25 Desember dia bisa winning streak 61 kali entry posisi tanpa terkena stop loss sesuai dengan trading plan. Ya, jadi ada ini beneran gini. Saya sampai buset lu keren banget bisa 61 kali gitu. Nih, ada juga ini. Macam-macam sih. 3 hari terakhir ini profit beruntun nih. Ya, pro trader ini like magic. Asal kita mampu menggali emosi yang kita rasakan terus kita lepaskan langsung plong. Ini dari grup grup Telegram saya. Di grup Telegram saya udah ada 1.000 orang lebih kemarin pakai ini gitu. Setelah mendengarkan ini, akhirnya saya bisa berangkat ke Malaysia untuk ikut training, salah satu teknik trading gitu kan. Saya nanya, kok bisa ceritanya gimana gitu. Ya, jadi macam-macam nih. Nah, yang nanya pakainya gimana?
ini saya mendengarkan Money Magnet malam, bangunnya dengerin Pro Trader. Jadi bisa kayak begini, dikombinasi gitu. Ya, oh Franz hadir, sip, sip, mantep. Nah, trading santai dan cuan, swing berjalan lancar sesuai trading plan. Nah, jadi dengerin pakai TWS yang kecil tanpa kabel bisa. Jawabannya bisa. Oh, Swito ada juga nih teman-teman. Keren ya. Thank you so much ya teman-teman. Ini hasilnya luar biasa. Lihat profit nggak takut lagi kalau balik arah. Yang penting sudah ada trading plan. Dulu waktu niat swing, tapi lihat profit takut hilang dan akhirnya diambil di close sebelum waktunya. Keren. Boleh kalau mau share, tadi ada yang mau share ceritanya gimana? Swito mau share, Franz mau share. Kalau mau share, raise hand, saya bikin unmute supaya teman-teman di sini juga bisa ngerasain gitu. Ini ada yang biru semua gitu kan, gitu. Oke. Nah, sekarang lebih stabil, lebih konsisten gitu kan. Nah, ini sama nih. Sekarang lebih kayak let go aja karena saya sadar baik profit maupun loss itu bagian dari trading gitu. Ya kan. Setelah saya dengerin BP ini lebih santai, sekarang lebih netral dalam artian kalau profit ya disyukurin, kalau loss ya agak sedih-sedih amat. Perubahan ini membuat saya tersadarkan sampai merasa dulu kok lebay amat ya gitu. Ya, jadi asik gitu ngeliatin teman-teman ini kan. Ini juga saya merasa netral nih lihat floating minus. Nah, itu yang dicapai, yang pengen dicapai. Ketika kita netral, ya kayak trading di akun demo sebenarnya meskipun pakai real banget gitu. Ini membuat saya ini nih floating minus sekalipun memang saya rasa setupnya masih oke. Saya berani apa nih atau tambah posisi dan sabar untuk lihat setupnya bekerja buat jadi profit. Ini sih yang membuat saya terharu banget karena saya bisa loh tetap logik dan tidak diguncang-guncang market lagi gitu ya. Ya kurang lebih itu teman-teman, itu Brain Boost Pro Trader. Nah, harganya adalah 598, tapi untuk teman-teman di sini harga malam ini adalah 298. Jadi linknya langsung aja di WA masing-masing, di grup WA masing-masing. Cuman saya mau nambahin satu hal. Kalau Anda mau menggabungkan dengan supaya lebih optimal lagi, gabungin dengan menggunakan yang money magnet kayak teman-teman tadi. Kenapa digabungin? Prinsipnya gini. Kalau Anda sering diajarin bahwa trading itu pakai duit dingin aja, ya kan, pakai duit dingin aja. Artinya apa sih? Logikanya apa? Secara psikologis, pakai duit dingin artinya adalah duit itu Anda punya banyak duit. Ya, logikanya gitu. Anda punya duit banyak sehingga kalau loss segini ya nggak ngefek, gitu. Nah, untuk membuat belief Anda lebih strong, digabungin dengan Brain Boost yang money magnet. Nah, ini afirmasinya itu ngomongin bahwa Anda itu duitnya banyak, gitu. Ini kan kita ngomongin emosi ya. Jadi uang adalah teman saya terbuka, rekening bank saya penuh dengan uang. Bayangin, kalau rekening bank Anda penuh dengan uang dan Anda percaya itu, maka grafik loss profit itu jadi nggak ngefek. Tangkap ya maksudnya? Karena duit saya banyak kok. Itu profit floating loss profit ini nggak ngefek buat saya gitu. Ini kita ngomong feeling ya, kita ngomong feeling. Kekayaan, kesuksesan adalah hak lahir saya. Saya bersyukur atas kelimpahan yang mengelilingi saya. Jadi ketika di program kita itu kaya, maka ketika ada trading, ada loss, ada ini, kayak bodo amat lah ya, biasa aja lah, nggak ada rasanya. Kan kita maunya seperti itu, supaya kita tidak diguncang-guncang lagi sama emosi. Jadi, my suggestion adalah Anda gabungin dua-duanya. Ya, jadi Brain Boost Money Magnet ditambah dengan Brain Boost Pro Trader. Jadi, itu dua hal yang berbeda, bukan sama sih. Satu ngomongin psikologis banget, satu ngomongin tentang feeling safe, karena Anda duitnya banyak. Itu cara memprogram otaknya seperti itu, gitu. Nah, jadi contohnya afirmasinya ini tadi ya, kelimpahan datang lah, saya layak secara financial berlimpah, saya terbuka, rekening bank saya penuh dengan uang, saya menarik peluang ini. Jadi, Anda lebih confidence terhadap hidup Anda, gitu. Cara gabunginnya gimana? Bisa aja misalnya money magnetnya didengerin malam, kemudian pro tradernya didengerin pagi harinya, gitu, diselang-seling gitu. Ya, saya udah pakai BPMM mantul, ya makanya, ini kan teman-teman di sini kan banyak banget mantul ini kan ya, udah lebih tenang sih, gitu. Yes. Jadi ketika trading pun jadi ngerasa lebih tenang juga. Ada dua hal ya efeknya. Jadi emosinya dibuang, kemudian diinstal pemikiran yang benar, kemudian feeling tenangnya jadi dapat karena duitnya banyak. English ada nggak? Belum. Untuk English belum dibuat. Planning sih ada, tapi belum dibuat. Ya, jadi memang digabungin begitu. Pakainya malam satu, pagi satu. Setiap hari pakainya yes. Berapa lama? Sejam. Sebisa mungkin pakainya setelah ini ya, setelah ngantuk banget gitu ya, mau tidur gitu. Kalau pas pagi ngopi di kafe, apakah bisa pakai? Bisa dipakai tapi nggak terlalu optimal, karena kita harus tidur. Semakin tidur, semakin kita logika kita itu semakin bagus. Gitu. Apakah pakai headset atau TWS? Ya, pakai headset atau TWS, sama aja.
Harga berapapun di market bisa dicuanin dan tidak jadi FOMO tanpa analisa. Yes, mantap ya. Kalau dipakai hanya Primbus Pro Trader aja, apakah cukup? Ya tadi, cara kerjanya adalah satu, menginstall supaya Anda tradingnya juga benar-benar nyaman gitu ya. Satu tentang trader banget. Yang satu Anda merasa nyaman, punya banyak duit. Ya terserah, it's your choice untuk pakai salah satu. Tapi kalau saya sih memang suka pakai dua-duanya. Karena ini benar-benar ya seru aja gitu buat saya pribadi. Kalau dengerin audionya tapi nggak bisa sampai ketiduran, pakainya lebih malam aja. Ketika lebih ngantuk, better. Filenya berupa apa? Pakai aplikasi, Pak. Nanti pakai aplikasi. Jadi tinggal dengerin pakai aplikasi di HP Android. Atau kalau iPhone masih pakai web. Streaming, Pak. Jadi nggak dikasih file. Tidak dikasih file. Harus online. Kalau pakai aplikasi, tidak harus online. Berarti rilis emosinya dulu. Kalau belum rilis emosinya, Primbusnya nggak maksimal. Sebisa mungkin dirilis aja. Kalau nggak, nanti emosinya mengganggu. Gitu. BB itu aplikasinya bisa diambil di Play Store, jawabannya bisa. Ketik aja Primbus digandeng. Nanti akan muncul aplikasinya dengan logo yang seperti ini ya. Logonya gambar gelombang otak begitu. Ini Primbus nih. Gitu. Ini telinga kiri, telinga kanan, dengerin. Ini kan titik, ini kan telinga kiri, telinga kanan gitu, di otaknya diprogram gitu. Dengerin audionya langsung speaker aja tanpa headset, bisa nggak? Nggak bisa. Karena kadang saya agak alergi dengan telinga. Kalau nggak, pakai headphone yang gede aja. Jadi kalau misalkan Anda pakai headset kayak begini dan nggak nyaman, ini kan headset yang kecil gini. Kalau Anda nggak nyaman pakai yang seperti ini, Anda pakai yang besar aja. Nah, pakai yang besar aja, headphone, pakai yang gede gini. Gitu. Karena suaranya itu kiri dan kanan itu berbeda. Bum, 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 berbeda. Kalau Anda pakai speaker, nggak bisa gitu. Baru sampai setengah sudah tidur, apakah bisa masuk? Justru masuknya pas tidur. Masuknya itu pas tidur. Pas kita nggak ngapa-ngapain itu masuk di situ. Kalau pas mau tidur dengerin Pro Trader kan ada kata-kata belief negatif yang dimasukin ke otak dan kunci. Nah, kita mikir kata-katanya kan naik gelombang beta. Justru tinggal tidur aja. Itu sebenarnya perintah untuk bawah sadar Anda. Bawah sadar Anda bisa mencari belief-belief negatif yang tersisa. Dia bisa nyari dan dia bisa buang. Jadi jangan mikir, yes, tinggal tidur aja. Kemarin saya dikontak salah satu broker besar di Indonesia, diajakin kolaborasi dan dia nanya harganya berapa. Saya bilang harganya cuma segini. Oke, cukup murah lah karena DP deposit awal itu 500.000 gitu. Nah, ini kan nggak sampai gitu. Selama ini malah mikir jadinya nggak jadi ngantuk. Nah, bener banget kan? Bener banget. Jangan dianalisa. Karena begitu Anda dengerin kata-katanya terlalu dianalisa, Anda jadi naik ke beta. Kok ini bisa untuk investasi saham? Jawabannya bisa. Tapi kata-katanya di dalam saya ngomongnya setup loh. Setup dan trading. Jadi tergantung Anda. Bisa nggak terima kata-kata setup dan trading itu untuk investasi? Kalau pemula beri yang mana dulu? Loh, terserah. Ini kan ngerti ya, satu adalah ngomongin tentang psikologis, satu ngomongin tentang duit, gitu. Jadi bebas. I think kalau Anda trader, Anda bisa start dari Primbus Pro Trader sih. Tapi kalau saya gabungin dua-dua, karena buat saya lebih nyaman aja. Gitu. Oke, jadi lepas ya, aku maksudnya lepas ya, udah, let go aja gitu. Saya selalu ketiduran kalau denger Primbusnya dari Mei Sintawati. Ya, tidur aja. Tak punya grup, beli di mana? DM saya di Instagram kalau nggak punya grup. Kalau dijalankan berurutan boleh nggak? Boleh sih, nggak ada masalah. Ini tiap hari live di aplikasi gitu. Iya, dengerin di aplikasi. Tiap hari boleh. Memang harusnya tiap hari. Ternyata profit $1.000 sehari itu mudah, coach. Kalau di audio kan disuruh tulis buku masa depan dan timbul. Nah itu tinggal tidur aja. Pokoknya itu tinggal tidur aja. Abaikan dan tinggal tidur. Bawah sadar Anda akan ngerti gitu. I think itu aja ya teman-teman ya. Kita sudah hampir 2 jam. Hopefully di grup WA juga, kita mulai belajar beresin emosi-emosi itu. Saya masih ada di dalam grupnya. Jadi kalau Anda nanti ada pertanyaan seputar emosi-emosi yang perlu dibantuin ngegali dan sebagainya, kasih tahu aja di grup. Nanti saya bantuin di dalam grup WA. Karena ada grup WA, ada grup Telegram. Yes, saya bantuin di situ. Nggak tahu grup Telegramnya, ada di link bio Instagram saya. Itu ada grup Telegramnya juga. Tanya aja di situ, saya bantuin. It's okay. Ya, tapi usahakan Anda sudah praktek sendiri ya. Jangan tiba-tiba, saya kok takut. Nah, kali dong, dan nggak mau saya. PR Anda kerjain sendiri. Gitu. Berapa lama total audio durasinya? 1 jam. 1 jam. Jadi 1 jam di program supaya oke, gitu. Oke? Ya, teman-teman, kita kembali di grup. Hopefully di grup jangan ngebahas tentang strategi trading lah. Itu sudah banyak lah ya. Support itu apa, resisten itu udah banyak lah. Di luar sana juga udah banyak lah. Yang ngebahas tentang emosi ini kan jarang gitu. Jadi saya pengen berkontribusi supaya
teman-teman trader ini semuanya pada ngerti gitulah, cara beresin psikologis itu gimana gitu. Karena kalau di luar sana psikologis selalu bilangnya ya sesuai trading plan lah, jangan serakah lah, jangan apa, nggak diajarin gitu cara dalamnya itu seperti apa gitu. Alright, so I think itu aja teman-teman. Good luck ya buat tradingnya ya. Kita ngobrol lagi di dalam grup ya. Thank you so much and see you in the next webinar atau apapun itu. Thank you guys, bye bye.